Baik, mungkin saya mulai aja ya. Ya, terima kasih Pak Emil. Sekitar 2 minggu lalu ya kayaknya Pak Emil juga colek-colek ya, biar bisa kita ikut berbagi di sini. Buat teman-teman yang mungkin ini judulnya, topik yang kita ambil adalah baru overview ya Pak Emil ya. Jadi mungkin teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang di fresh graduate. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang expert tadi ya, seperti Pak Emil katakan, mungkin ini bahasannya dangkal sekali gitu ya. Jadi kita coba dulu mulai dari yang overview. Nanti mudah-mudahan kedepannya ketika ada waktu lagi ya kita bisa lanjut ke topik yang lain. Nanti kalau ada request dari atas energi ya, baik itu instrumentasinya, kontrol sistem, nanti juga detail mungkin elektrikalnya, nanti kita bisa coba sharing juga. Tapi malam ini memang topiknya adalah overview aja untuk electrical system di geothermal power plant. Ya. Perkenalkan, saya tadi biasanya dipanggil Tommy ya, Pak Emil. Kadang memang nama saya kalau di email biasanya jadinya Tommy Kubrian ya. Karena versinya dibalikan Inggris gitu. Jadi kebetulan saat ini saya bertugas di Supreme Energy Morallabu sebagai AEC Maintenance Supervisor. Ya, ini apa ya? AEC itu adalah Electrical Instrument dan Control. Memang kelihatannya agak gaduh-gaduh ya. Mungkin kalau teman-teman yang expert di sini yang biasa mungkin di coal fire dan lain-lain ya, electrical dan instrumen itu dipisah. Jadi kita di sini karena geothermal peralatannya nggak sebanyak ya dari plan yang lain, di sini untuk perawatannya kita digabung antara electrical, instrumen, dan control system. Saya lulusan UGM, jurusan teknik elektro, majoring atau spesialisasi ya istilahnya dulu itu, atau konsentrasi adalah di instrumen kontrol sebenarnya, control system. Malam ini kita bicara basicnya electrical saja, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah, topik pembahasan ini disclaimer ya dari Ethos Energi, teman-teman bisa baca. Mungkin Pak Emil nih yang lebih paham dalamnya. Oke. Next, agenda kita malam ini adalah pertama kita mengenali dulu nih electrical equipment apa aja yang dipakai di pembangkit listrik ya. Ini khususnya misalnya geothermal energi, geothermal, pembangkit geothermal atau PLTP. Kemudian voltage levelnya apa aja, kan ada beberapa voltage level ya yang dipakai di sini. Kemudian berikutnya saya akan bahas juga overview ya dari signal line diagram untuk sistem elektrikal di pembangkit panas bumi. Sudah disimplified lah ya, biar bisa kita sama-sama enak melihatnya. Kemudian juga ada overview ya, tentang electrical protection system. Apa aja sih proteksi yang dipakai ini untuk equipment ini di pembangkit gitu. Kemudian juga kita akan bahas juga sedikit permasalahan apa aja sih yang sering terjadi gitu, di pembangkit. Nah, yang terakhir sebenarnya sesi penutup aja ya, atau tanya jawab ya Pak Emil. Baik, kita lanjut ya. Mungkin 2 minggu yang lalu ya Pak Anggi, malam ini juga ada kayaknya saya lihat tadi, udah bahas masalah pembangkit pengoperasian dari geothermal power plant.
Nah, ini saya sekilas saja, cuman saya fokuskan di sini adalah untuk peralatan-peralatan elektrikalnya. Bahwa di pembangkit panas bumi kita kenal adanya production well. Nah, ada juga reinjection well. Itu di sini adalah di mana steam yang dipakai untuk menggerakkan turbin, nanti juga akan dikembalikan ke dalam bumi. Nah, di masing-masing sumur atau well ini, di pembangkit panas bumi, itu biasanya dilengkapi oleh kita biasanya sebut electrical service building atau semacam MCC kecil ya, di mana yang akan menghandle pelistrikan dan juga kontrol sistem yang dibutuhkan di sumur itu, di sumur-sumur. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada generator. Nah, ini generator seperti sama-sama kita tahu bahwa dialah yang mengubah energi putaran yang sudah dihasilkan oleh turbin untuk mengubah ke energi listrik yang kita butuhkan. Kemudian apalagi ya, kita di sini ada trafo. Nah, trafo ini ada banyak ya yang dipakai. Kalau trafo yang terkonek dengan generator biasanya untuk kita step up sebelum masuk ke transmisi biasanya disebut generator transformer ya. Nanti juga ada kebutuhan transformer lainnya yang kita pakai untuk auxiliaries atau kebutuhan di dalam untuk pengoperasian atau untuk equipment di PLTP sendiri. Kemudian di sini juga kita terlihat ya ada di mana air dari kondenser ini akan dipompakan ke cooling tower ini menggunakan pompa. Nah, penggerak dari pompa itu yaitu adalah motor induksi ya. Nah, di sini ada juga motor induksi, kemudian ada gas ekstraktor. Kalau gas ekstraktor di sini banyaknya adalah motor juga yang digunakan untuk menggerakkan pompa untuk vacuum pump ya. Nah, kira-kira secara overview ya, secara operasional dan equipment yang dipakai adalah seperti itu. Mungkin sedikit detail ini di slide berikutnya kira-kira seperti ini. Jadi di sisi generator, di generator kita mempunyai sebenarnya banyak ya, cukup banyak. Kita ada eksitasi sistem yang digunakan untuk mengatur tegangan yang keluar dari generator. Kemudian juga ada namanya di sini generator breaker adalah sebagai pemutus atau breaker ya, yang digunakan juga untuk sinkron saat kita sinkron sebelum masuk ke trafo. Kemudian juga ada nih seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ada auxiliary transformer yang dipakai untuk kebutuhan kita di dalam. Nah, di sini auxiliary transformer nanti juga dikonek atau dikoneksikan ya kepada ke switchboard. Switchboard itu adalah mungkin ada beberapa orang yang menyebutnya MCC atau ada juga yang menyebutnya switchgear ya. Nah, ini digunakan adalah sebagai feeder, sebagai incoming feeder, outgoing feeder, atau memang untuk motor sendiri atau MCC. Kemudian di sini ada juga namanya generator protection. Nah, di sini ya nanti kita akan bahas ya masalah sedikit proteksi apa aja sih yang dipakai di sini ya. Bagaimana kita memprotek generatornya, bagaimana memprotek trafonya yang ada di sini, dan juga motor-motor tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah ini lebih ke instrumen ya, kontrol sistem. Nanti disinilah pusat kendalinya di mana DCS atau PLC nanti bekerja untuk mengontrol semua equipment yang ada di sini. Oke, mungkin kita akan bedah satu-satu ya, mungkin secara umum aja masing-masing peralatan tadi. Pertama adalah generator. Nah, seperti bahasan sebelumnya bahwa generator mechanical energi tadi ke dalam bentuk listrik. Belum pernah lihat ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita bedah ini, dia akan lebih kompleks lagi. Ini bagian utamanya adalah stator ya. Stator adalah bagian yang tidak bergerak. Kemudian ada rotor, ini yang kuning-kuning ini. Itu adalah sebenarnya bagian dari rotor nanti yang berputar, yang akan menginduksikan tegangan ke stator.
sehingga terbentuklah tegangan yang dikeluarkan dari generator. Kemudian karena secara prosesnya dia panas ya, maka butuh pendingin ya, maka ada di sini juga sistem pendinginannya. Untuk geothermal karena generatornya adalah kecil, maka biasanya pendinginannya hanya menggunakan udara. Nah, di sini adalah bearing ya, ini lebih ke mekanikal, adalah untuk support aja ya, untuk rotating equipment. Kemudian yang di ujung ini atau yang ini kelihatan di sini itu adalah exciternya. Rata-rata biasanya menggunakan brushless exciter ya, atau PNG. Dari nah, disinilah yang akan berfungsi untuk mengatur tegangan yang akan kita eksitasikan ke dalam rotor, sehingga medan listriknya bisa diatur untuk menghasilkan tegangan yang lebih, yang akan nanti diatur saat kita pembebanan generator. Selanjutnya adalah transformer. Nah, ini salah satu contoh ya dari power transformer. Nah, transformer sebenarnya ada banyak ya. Ada power transformer, ada juga instrumen transformer. Instrumen transformer itu dipakai misalnya current transformer yang digunakan untuk pengukuran dan proteksi. Nah, sini adalah power transformer. Ini fungsinya adalah untuk mengubah level tegangan ya, yang dari keluaran dari generator sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya untuk kalau untuk generator transformer akan dikoneksikan kepada transmisi atau switcher, maka di sini akan dirubah ke dalam tegangan 150 kV, mungkin juga ada yang 500 kV ya. Nah, juga ada nanti transformer lain, misalnya untuk auxiliary system, yang nanti akan dirubah ke medium voltage yang dibutuhkan, misalnya dia menggunakan medium voltage 11 kV juga bisa. Ada juga yang banyak digunakan adalah 6,3 kV. Nah, berikut adalah part-part atau bagian-bagian dari trafo ya, transformer. Seperti yang kita lihat, yang tinggi-tinggi ini adalah bushing. Nah, ini semakin tinggi bushingnya, maka level tegangannya lebih tinggi. Ini disebut high voltage bushing. Nah, ini yang pendek ini adalah low voltage bushing yang belakang sini. Kemudian untuk transformer ini secara manufaktur dia udah dilengkapi juga sebenarnya dengan proteksi-proteksi di sisi secara mekanikal lah ya. Nanti juga ada proteksi lain ya secara elektrikalnya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sisi mekanikalnya ini sih ada pressure relief device ya, yang berfungsi untuk ketika ada pressure yang berlebih, maka dia akan dibuang melewati sini untuk mengamankan. Ini juga ketika ada tekanan dan gas yang berlebih, juga ada bulkos relay yang akan mengamankan trafo. Kemudian di sini ada konservator tank. Ini adalah oli ya, yang digunakan sebenarnya untuk cadangan ketika trafo berbeban dan ketika panas, maka oli akan naik ke atas mendorong sini, maka di sini digunakan adalah konservator untuk menjaga level oli dan juga kelebihan olinya ketika terjadi pemanasan dan ketika kondisi dingin. Kemudian di sini ada MOG, yang saya ambil dari website juga, yang mungkin di sini maksudnya mungkin magnetic oil gauge ya, atau level. Sebenarnya ini ada level indikator yang kita pakai untuk mengetahui seberapa banyak oli yang ada di dalam konservator ini. Artinya ketika trafonya panas, maka ini level oli di sini akan naik karena oli yang di sini akan tertekan ke atas. Nah, kemudian ada pendingin dari trafo. Nah, ini disebut radiator. Sama ya, kayak mobil semuanya. Ada radiatornya, itu gunanya adalah sama untuk mendinginkan. Bentuk sirip-sirip sehingga mulai oli yang panas yang berada dari atas nanti akan turun ke bawah, akan menjadi lebih dingin. Dan berputar bersirkulasi di dalamnya. Nah, macam-macam ya, trafonya ada yang untuk sirkulasinya menggunakan pompa, ada yang tidak. Kemudian untuk lebih optimalnya pendinginannya dari trafo, maka dipasanglah cooling fan di bawahnya. Nah, cooling fan ini akan menyedot
hawa panas yang ada di atas ini ke luar. Nah, ini juga yang tadi yang bilangnya ada oil pump yang dipakai untuk sirkulasi radiatornya menggunakan pompa. Tapi kebanyakan tidak menggunakan pompa untuk kapasitas yang kecil ya, trafo. Switchboard atau switchgear, gitu teman-teman ada. Nah, ini fungsinya adalah untuk sebagai incoming feeder, yaitu ketika tempat masuknya tegangan itu yang dari generator atau dari transformer, kemudian juga berfungsi untuk switching kita ke motor, untuk start stop motor dan lain itu disebut kita motor control center atau MCC. Kemudian ada juga fungsinya sebagai outgoing feeder yang kita untuk memutus atau menyambungkan tegangan ke feeder berikutnya. Gitu. So, misalnya dari power plant kita akan kirim lagi ke well pad tadi, maka itu biasanya kita namain di cubicle outgoing feeder. Atau output yang berikutnya yang menuju ke low voltage switchboard. Nah, secara umum level tegangannya tadi ya seperti sudah disebutkan sebelumnya. Untuk medium voltage ada yang biasanya menggunakan 6,3 kV dan ada yang langsung menggunakan 11 kV. Misalnya kayak di binary ya, combined cycle yang banyak generatornya yang kecil-kecil, maka dia kadang langsung menggunakan yang 11 kV ini untuk di medium voltage-nya. Agar dia tidak banyak menggunakan trafo ya, untuk menurunkan di 6,3. Nah, komponen apa aja sih di dalamnya switchgear ini? Nah, kalau kita lihat dari gambar yang kiri, ini yang atas ini adalah bagian low voltage. Nah, ini yang ditunjukkan yang warna hijau ya di sini. Ini fungsinya adalah untuk penempatan komponen-komponen kontrolnya, termasuk proteksi relay. Nah, di sini proteksi relay yang digunakan ditaruh di sini. Kemudian ada kompartmen yang di tengah, ya ini di tempat untuk circuit breaker-nya. Untuk medium voltage biasanya menggunakan vakum ya, circuit breaker, karena mengingat level tegangannya juga. Jadi menggunakan vakum dibandingkan dengan air circuit breaker. Kemudian kompartemen bawah adalah digunakan untuk pengukuran. Di sini ada PT-nya, kemudian ada CT, current transformer ya. Itu CT, kemudian ada voltage transformer atau PT-nya. Kemudian juga tempat kita mengoneksi kabel-kabel yang akan menuju ke beban berikutnya. Nah, medium voltage ini, switchboard, ini biasanya dirancang untuk tahan ya terhadap arcing ketika terjadinya fault atau ledakan di dalamnya. Nah, ada yang desainnya ledakannya dibuang ke atas, nah ini melewatin chamber atau gas duct ini. Jadi sehingga orang-orang yang berada di depan ini relatif aman ya, karena ledakannya akan dibuang ke atas. Nah, di sisi yang sekitar sini nih, sekitar 9 ini, ya, itu biasanya adalah bus bar. Jadi semua tegangan yang 6,3 kV ini dikonek melalui bus bar di daerah sekitar sini. Nah, baik, kita lanjut untuk komponen berikutnya adalah low voltage switchboard. Nah, low voltage switchboard ini fungsinya sama sebagai incoming feeder yang dari MV switchboard tadi, kemudian dipakai untuk kontrol motor yang low voltage atau motor yang kecil-kecil ya. Kemudian ada juga untuk outgoing feeder. Nah, ini biasanya dipakai untuk misalnya ke lampu atau power lagi nanti ke workshop, ke office dan lain-lain ya. Yang menuju ke power distribution board atau untuk kebutuhan lampu misalnya dan lain-lain. Nah, level tegangan yang ada di sini adalah level yang standar, yaitu di 380 atau 400 volt AC untuk yang 3 fasanya. Kemudian untuk yang di PDB biasanya untuk lampu dan lain-lainnya ada 220-nya. Nah, kalau kita lihat komponennya apa aja sih di level di low voltage switchboard. Nah, ini yang ada seperti ini. Nanti kalau ditemukan itu biasanya adalah air circuit breaker atau bisa juga dia menggunakan vacuum circuit breaker. Adalah circuit breaker yang digunakan untuk sebagai utamanya. Circuit breaker utama yang datang dari MV switchboard atau dari sumber lain ya, misalnya
genset atau EDG. Kemudian bagian yang kecil-kecil ini ada breakernya. Nah, ini yang kita sebut nanti fungsinya ada sebagai MCC atau motor control center, yang dimana masing-masing drawer ini digunakan untuk masing-masing motor atau feeder. Nah, nanti ke depan aktualnya ya, kalau teman-teman temukan di sini ada protection relay yang dilengkapi protection relay, berarti digunakan nanti untuk motor. Ada juga yang protection relay-nya yang sederhana ya, tidak kelihatan, cuma di dalam ini cuma ada airport relay yang nanti digunakan untuk feeder gitu. Nah, ini tergantung desain dan engineering-nya. Nah, ini bagian dari output dari drawer ini. Nah, bagian inilah yang menuju ke motor atau feeder yang berikutnya, atau bagian dari outgoing-nya. Nah, selanjutnya komponen yang umumnya ada yaitu switchyard atau substation ya. Nah, ini biasanya substation yang dipakai ada yang tipikalnya ICE atau air insulation, ada juga yang menggunakan gas insulation. Gas insulation ya. Di sini level tegangannya ya tergantung dari grid yang ada ya, misalnya kalau di sini adalah 150, mungkin di Jawa banyaknya di 500 kV. Nah, kita lihat dari gambar ini yang umumnya ya dipakai adalah ICE ya, air insulation switchyard. Nah, selalu switchyard ini kenapa dipilih? Biasanya dia lebih murah ya dibandingkan yang untuk GIS. GIS ini positifnya dia lebih compact, bisa dimasukin cuma di dalam kontainer ya. Jadi sehingga switchyard-nya lebih compact ya, jika mungkin, dan dimungkinkan juga untuk berpindah-pindah dengan cepat. Nah, komponennya apa aja sih yang ada di sini? Sama sebenarnya. Yang mulai dari trafo ini, nanti di sini ada disconnecting switch, yang nanti akan terlihat di single line diagram. Kemudian di sini ada CB-nya, kemudian di sini ada CT-nya, ini CT, kemudian berikutnya ada PT-nya, CVT, baru kemudian ada lining arrestor, baru connect ke gantry dan transmisi. Sama juga dengan komponen dari GIS ya, yang gas insulation, komponennya lebih compact ya, seperti ini. Di sini adalah kontrol dan protection-nya. Nah, kalau untuk ICE, dia kontrol protection-nya akan dimasukkan ke dalam building sendiri ya. Makanya nanti akan membutuhkan area yang luas. Dibandingkan di sini dengan compact begini udah dapat semua. Udah ada disconnecting switch-nya dan everything, kemudian ada circuit breaker-nya, kemudian ada untuk pengukuran ya. Di sini ada current transformer dan voltage transformer-nya. Kemudian ada DS-nya lagi. Jadi konfigurasinya sama ya teman-teman ya. Ada DS, CB, kemudian ada DS lagi nanti untuk isolasi dari CB ini ketika maintenance. Kemudian ada CT yang membutuhkan untuk pengukuran, dan ada PT atau voltage transformer atau CVT nanti menggunakan kapasitas. Nah, komponen lainnya yang nggak kalah penting juga adalah UPS ya teman-teman. Bagaimana UPS gunanya adalah untuk membackup power ya ketika kita hilang dari supply dari luar. Nah, ini sangat penting karena UPS ini berguna ketika terjadi blackout atau sumbernya hilang, maka kontrol sistem kita tetap harus nyala agar proses tetap bisa diamankan. Untuk itu dibutuhkan adalah backup baik untuk UPS dan DC. Nah, untuk UPS sendiri atau yang outputnya adalah AC 220, ini dipakai untuk PC gitu ya, untuk controller yang nanti juga akan walaupun di-convert melalui power supply ke DC, kemudian juga untuk beberapa power supply lainnya yang biasanya dipakai untuk controller. Kemudian yang DC system itu dipakai untuk relay biasanya. Nah, semua relay-relay yang ada di switchboard, switchgear itu operatingnya dan motorasnya menggunakan DC system ini.
termasuk juga switch yard tadi ya, coil relay-nya untuk pengoperasiannya menggunakan voltage DC ini. Nah, ini tipikal komponen UPS ya. Kalau teman-teman mungkin dari yang elektrikal sudah sangat paham ya. UPS bagaimana cara kerjanya dari sumber AC ini dia akan disearahkan lagi kemudian baru disuplai oleh baterai. Kemudian baru di-invert lagi ya dari DC menjadi AC. Baru connect ke beban. Melewati SSI ini sebenarnya static switch ya. Istilahnya beda-beda di beda tempat. Nah, juga nanti dilengkapi oleh bypass switch ya, ketika dipakai ya ketika inverter ini dalam perawatan ya, makanya kita akan lewatin sini lewat bypass atau melalui maintenance bypass. Ini lebih ini lagi yang komponen UPS-nya tidak dipakai sama sekali. Nah, kira-kira ini baterai bank ya. Jadi baterai yang ada di UPS ini sangat banyak sekali. Seperti ini kira-kira ya. Ini prinsipnya sama ya. Kalau kita ingin mendapatkan kapasitas yang besar ya kita paralel baterainya banyak-banyak. Kemudian jika ingin tegangannya sampai ke tegangan yang dibutuhkan di inverter ya kita serikan. Maka konfigurasi ini udah bercampur ya, diserikan, habis itu diparalelkan ya, menyesuaikan dengan tegangan inverter yang membutuhkan. Oke. Pak Emil, ini lanjut aja ya? Atau nanti sesi pertanyaan ini di belakang atau gimana Pak Emil? Untuk sementara nanti kita selingin dulu supaya teman tidak menonton ya. Iya. Saya mau raise pertanyaan nih Pak Tommy. Ya, tadi ya untuk PLTU sama PLTP ada perbedaan nggak Pak? Ini untuk manajemen dari sistem kelistrikannya di dalam secara umum tidak ada. Bumi, fire gitu Pak? Iya. Secara umum tidak ada Pak Emil. Nanti bisa kita lihat dari single line diagramnya. Hanya di PLTU komponennya sangat banyak ya, motor-motornya sangat banyak karena dibutuhkan misalnya untuk WTP-nya dan fungsi-fungsi yang lainnya. Kalau di sini boilernya kan nggak ada nih. Jadi yang komponen yang membutuhkan kayak ID fan dan lain-lainnya tidak ada di PLTP. Nah, secara desainnya sama sebenarnya, tapi hanya jumlahnya yang berbeda. Gitu Pak. Ya. Oke, hanya mungkin peralatan equipment itu lebih banyak yang di PLTU ya. Iya. Kalau di PLTP equipmentnya lebih sedikit gitu ya. Sedikit, ya. Makanya enak karena memang boilernya ada di tapi secara proteksinya, sistem proteksinya misalnya pompa ya, di PLTU tentu punya pompa juga kan. Sistem proteksinya, item-item proteksi kira-kira itu gitu Pak? Ya, kalau untuk proteksi itu sebenarnya udah ada rule of thumb-nya ya, sama semua. Untuk motor itu apa aja yang dipakai sama itu, mau di mana di PLTU, PLTP, proteksi yang dipakai adalah sama. Begitu juga untuk generator, proteksinya juga sama persis. Jadi untuk teman-teman yang elektrikal sebenarnya kalau untuk equipment elektrikalnya ini sendiri nggak ada perbedaan ya, kalau menurut saya. Nggak banyak perbedaannya, hanya mungkin proses dari pembentukan uapnya aja yang berbeda, jadi membutuhkan penunjang atau equipment lain gitu. Tapi yang dipakai ya itu aja. Kalau teman-teman elektrik nanti ketemunya ya generator, trafo, motor ya itu, sama switch yard. Switch yard itu sebenarnya adalah CB aja ya teman-teman. Kalau trafo tadi kan banyak macam tuh, juga ada current transformer ya, voltage transformer, gunanya sama. Iya, sudah sama ya. Iya, jadi nggak banyak. Kalau switch juga ini dari Pak Nurida mau nambahkan. Pak Nurida ada mau pertanyaan? Kalau nggak saya lihat nih ya.
Uh, Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini tadi saya pancing sedikit teman-teman untuk bertanya. Ternyata muncul banyak pertanyaan nih Pak Tommy. Iya. Silakan Pak. Ini dari Pak Desnil ya. Pak Desnil, boleh di open mic Pak Desnil. Gimana kabar Pak Desnil? Baik Pak, Alhamdulillah Pak Emil. Ya Pak Tommy mau nanya Pak, itu Silakan, Pak. UPS itu bertahannya berapa lama ya? Iya Pak. Dan kemudian yang kedua itu kita taunya, ini bayangan saya sih UPS yang di rumah yang biasa atau di kantor yang kita pakai buat di kantor sama di rumah gitu kan. Iya. Nah itu efektivitasnya bagaimana ya kita ngeceknya, ini masih kerjanya masih optimal atau sudah enggak gitu ya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya, kalau untuk bertahannya berapa lama, misalnya sesuai dengan engineering desainnya masing-masing ya Pak ya. Biasanya adalah sampai 8 jam, bahkan sebenarnya kalau bebannya kecil ya bisa bertahan sampai 24 jam. Maksudnya umur pakainya Pak, bukan bertahannya, bukan kapasitas. Oh, bukan kapasitasnya. Iya. Kalau itu memang tergantung ya Pak ya. Karena saya juga beberapa kali menemukan ya komponen UPS ini gampang rusak. Jadi bisa jadi dalam 2 tahun itu udah ada komponen yang rusak, misalnya untuk powernya, ada juga yang inverternya yang rusak. Jadi beda-beda brand, beda juga Pak Desnya tadi. Rata-rata di 3 tahun tuh udah banyak bermasalah ya komponen elektronikanya. Ya, karena takutnya kita perkirakan, wah ini masih bertahan 2 jam, tahu-tahunya 1 jam udah mati, gitu kan. Sistem ya, kita bisa berantakan, kan itu kan. Betul, Pak, betul. Tapi kalau untuk ketahanannya itu ya sebenarnya dari baterainya, Pak. Jadi baterainya itu juga ada perawatannya khusus ya. Kalau yang dari gambar ini malah mungkin udah canggih ya, udah ada untuk baterai analyzer-nya dipasang di sana untuk mengetahui kondisi baterai. Kalau tidak ya biasanya kita akan menggunakan alat portable ya, kita ukur secara berkala untuk mengukur internal resistan baterainya. Gitu, Pak. Kita gunakan baterai analyzer. Nah, ini karena penting, memang kadang orang terlupakan. Jadi ketika blackout, baterai sudah open loop ya, malah nggak ada sama sekali. Ini ada juga kejadian di beberapa tempat. Iya. Ya. Jadi yang penting preventive maintenance dan condition monitoringnya. Gitu. Ya. Gimana Pak Desnil? Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Desnil. Pak Desnil ini peserta setia etos energi nih, continuous learning, sering sekali beliau ikut. Dan beliau ini adalah orang Muaralapo nih Pak Tommy. Oh iya, orang kampung ternyata. Orang Muaralapo. Itu Pak. Kalau untuk komponen elektronika itu kita nggak bisa nggak bisa prediksikan. Baik itu relay dan lain-lain ya, tiba-tiba kadang udah rusak aja. Memang rata-rata pemakaiannya 3 tahun. Mungkin yang UPS yang bagus ya bisa bertahan sampai 5 tahun tanpa ada kerusakan dari komponen elektronika. Ya, oke. Oke Pak Tommy, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Bu Nindya. Silakan open mic Bu Nindya. Bu Nindya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ya, waalaikumsalam. Dari mana Bu Nindya? Oh, saya di Unan juga Pak, Elektro Unan Pak Elektro Unan. Di sudah kerja atau masih kuliah atau bagaimana? Oh, saya ibu rumah tangga Pak. Cuma emang sering bikin drawingin freelance-nya electrical engineering juga. Oh begitu, itu mantap Bu.
Ibu rumah tangga tapi bikin ibu itu rumah tangga yang drawing motor engineer. gak? Engineer. Ngalahin Silakan. kita ini. Silakan Bu. Silakan Ibu. Bisa Nilia. Pak bisa. Sama ada ini. Ya. Ya, Ini silakan, Bu. Pak Tommy, saya tertarik banget tadi tuh yang tentang apa UPS ya di geothermal ya Pak. Nah, Iya, Bu. biasanya itu di kalau kita bahas UPS itu kan selalu ada harmonis. Kalau enggak persen 5% ya biasanya ya yang distandarisasi ya Pak. Iya. Nah, itu kalau di geothermal, soalnya saya jujur saya masih baru banget tentang geothermal ya Pak itu. Itu kalau di geothermal gimana sih Pak pengaruh harmonik itu kemudian ketika switchingnya itu dengan UPS masuk itu gimana Pak harmonisanya? Kan kadang-kadang kan geothermal ini terhubung lagi kan ke existingnya PLN ya gitu. Nah itu gimana Pak? Oh, ini pertanyaannya kelas tinggi ya, harmonisa. Memang saya sendiri rata-rata ya, kalau terima kasih Bu ya, Bu India. Memang standar THD ya, biasanya adalah 5% ya, total harmonic distortion. Iya gitu Pak. Untuk UPS ini, karena UPS ini hanya dipakai untuk komponen 230 AC ya, dan bebannya sangat kecil sekali dibandingkan dengan total kapasitas yang ada di sana ya, jadi sangat kecil sekali harmonisnya yang diakibatkan oleh UPS ini. Gitu. Oh gitu. Ini kan hanya di 230 Oh berarti ya, hanya untuk komputer. Ya, gitu. Ya, sangat minim THD yang dihasilkan oleh UPS dibandingkan dengan VFD ya, itu akan lebih besar karena VFD biasanya dipakai untuk motor-motornya baik LV maupun MV. Nah itu mungkin efeknya lebih tinggi lagi harmonik yang dihasilkan dibandingkan dengan UPS sendiri. Oh gitu ya Pak. Berarti apa sih namanya hampir mirip juga ya Pak dengan generator PL apa yang GEG, DEG sama ya gitu ya Pak ya? Sama, maksudnya itu yang switchingnya untuk exciter ya? Ya benar Pak. Oh, iya kalau itu emang ada lagi komponen elektronika daya ya di situ ya yang dipakai. Cuman itu hanya digunakan hanya ke rotornya generator ya, ketika untuk menginduksikan medan magnet yang ada di rotornya. Ini sudah sangat kecil lah ya THD yang dihasilkan. Jadi dia bukan switching. Iya. Ya, switchingnya itu bukan di level bus yang utamanya, Mbak. Makanya tadi saya bilang berarti bukan bus yang utama ya Pak ya? Bukan. Nah, bus utama yang sering dipakai biasanya di MV ya untuk VFD dan maupun di LV ya. Gitu Bu. Oke, makasih banyak ya Pak sharingnya Pak Tommy, Pak Emil. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nilia, yang ibu rumah tangga yang engineer nih, luar biasa nih rumah tangga. Iya Pak Assalamualaikum ya. Ya Pak Waalaikumsalam, makasih Bu Nilia. Nih, mau lanjut lagi Mas? Kapan sih satu keluar semua pertanyaannya teman-teman? Kita lanjut dulu ya. Silakan lanjut dulu. Nanti kita baca. Hanya baru introduction komponennya. Nah ini komponen berikutnya adalah electric motor. Nah ini yang mungkin udah biasa ya teman-teman lihat motornya dipakai untuk apa sih di PLTP ya, sama sebenarnya sama yang lain juga ya. Dipakainya untuk pompa, untuk fan, untuk hose ya dan lain-lain yang kecil-kecil itu. Nah mungkin kalau di PLTU ya, ada juga dipakai untuk conveyor ya. Nah, kalau di PLTP nggak ada conveyornya. Tapi ada juga conveyor kecil ya, dipakai untuk di chemical ya biasanya. Tapi kita anggap tidak ada. Kecil doang. Iya, sangat kecil ya. Bisa jadi ada. Dan sekarang chemicalnya malah udah pakai yang liquid ya, jadi nggak diperluin lagi tuh yang conveyor kecil ya untuk batchingnya. Nah, tegangan di motor yang dipakai itu di berapa aja sih? Ya, itu tadi ada yang
medium voltage ya, ada yang pakai 6,3, ada yang pakai 11 kV. Ini khususnya kalau medium voltage dipakai untuk motor-motor untuk pompa yang besar-besar ya, bisa jadi untuk hot well pump, ya. Ada auxiliary cooling water, ya, ada juga untuk vacuum pump. Ini sebenarnya tergantung desain, mungkin beda tempat nanti akan berbeda. Bisa jadi yang dipakai untuk medium voltage hanya di hot well pump-nya aja gitu. Nah, kalau di PLTU biasanya yang kayak gini ya, ID fan-nya gitu, dipakai untuk di medium voltage. Kemudian untuk motor yang low voltage yang 300, nah ini yang paling banyak dipakai. Nanti kalau kita lihat tuh motornya banyak sekali, ya, misalnya untuk cooling fan, reinjection, control oil, lube oil. Ya. Jadi pakainya sebenarnya untuk aplikasi pompa dan fan ya. Nah ini yang banyak sekali yang kecil-kecil. Kemudian juga ada motor DC yang dipakai yang biasanya untuk emergency oil pump. Nah komponen motor nih apa aja ini teman-teman udah familiar juga ya sama untuk elektromagnetik itu ada yang statornya, ada rotor yang bagian berputar, kemudian ada kipas ya, kemudian ada bearing ya, pasti ketika benda berputar pasti ada bearingnya, kemudian ada fan-nya ini dari kipas, kemudian ada terminal block. Terminal block inilah tempat kita mengkoneksikan ke statornya motor. Nah kira-kira komponennya secara umum seperti ini. Nah motor ini sebenarnya desainnya ada banyak ya. Tapi yang rata-rata yang dipakai adalah induksi motor di sini karena memang rotornya biasanya menggunakan circular cage. Jarang yang rotor lilit itu jarang yang dipakai di PLTP. Kita lanjut. Nah ini kita lanjut ke topik subbab berikutnya, yaitu adalah single line diagram ya. Nah ini adalah single line diagram di PLTP ya. Tapi ini udah disimplify, udah dibuat gampang ya. Jadi mulai dari generator. Nah kita mulai dari generator nih udah kita coba kasih tanda-tanda. Ini yang warna merah adalah sisi high voltage atau yang tadi kita bicara di masalah di switcher atau substation ya. Kemudian ada yang berwarna oranye, ini adalah medium voltage yang muncul dari generator. Nah, mungkin di tempat lain ada yang 11 kV ini langsung dipakai ya. Misalnya mungkin di sini tadi saya lihat ada Pak Herman juga di sini. Bosnya Sarula. Nah, ini dipakainya 11 kV ini kalau nggak salah ini langsung ke motor-motornya di 11 kV. Karena di sana ada banyak generator-generator kecil ya yang langsung connect ke 11 kV. Nah, rata-rata kalau untuk binary ya dia pakainya ini. Diturunkan lagi tegangannya dari 11 kV yang dari generator, turun ke 6,3 kV, barulah yang 6,3 kV ini dipakai untuk motor-motor yang di medium voltage. Seperti tadi hot well pump ya. Mungkin juga ada untuk vacuum pump dan auxiliary cooling ya. Ini tergantung desainnya masing-masing. Kemudian di sini ada untuk kebutuhan tadi nih. Di mana di PLTP kita ada banyak sumur ya pasti yang tempatnya bisa jadi jauh, bisa jadi yang dekat dari powerhouse-nya. Ketika itu jauh maka kita akan butuh untuk mendistribusikan atau mentransmisikan tegangan ya, power ke electrical service building atau MCC-nya di masing-masing wellpad, maka di sini ada juga yang biasanya switchboard yang kita butuhin untuk menuju ke ESB itu tadi, electrical service building. Kemudian ada yang hijau-hijau. Nah ini yang paling banyak sebenarnya komponennya adalah dipakai untuk tegangan rendahnya. Nah sini untuk menurunkan tegangan tadi kita butuh lagi nih suatu trafo, misalnya kita sebutlah unit service yang akan menurunkan tegangan ya. Misalnya kan untuk kasus ini adalah dari 6,3 ke 400 volt. Nah, sistem LV-nya inilah yang dibagi-bagi juga namanya ya. Ada yang esensial. Esensial itu adalah switchboard yang dibutuhkan untuk motor-motor atau power yang esensial untuk power plant. Nah, jika power ini hilang ya bisa jadi sudah pasti nanti operasionalnya nanti akan terganggu. Dan ada juga yang
namanya low voltage unit switchboard. Ini dipakai untuk ada komponen-komponen yang bukan esensial, dan ada juga yang benar-benar non esensial ya. Nah, contohnya kalau non esensial yang untuk auxiliary lain, misalnya WTP ya, water treatment plant, untuk booster pump. Nah, V-unit ini di sini adalah untuk cooler dan lain-lain ya, bebannya. Nah, ini tergantung desain ya. Ada dari engineer yang dibagi-bagi ya, misalnya tadi kita ada komponen utamanya seperti loop oil dan control oil yang mempunyai motor London. Nah, satunya bisa diambil dari esensial, yang satunya bisa diambil dari LP unitnya. Di sana seni desainnya aja. UPS juga biasanya redundant kan, diambil dari esensial satu, bisa jadi juga dari non esensial satu. Power source-nya. Gitu juga untuk DC charger tadi. Nah, setelah dari generator ini maka ada satu komponen juga yang tadi nggak dibahas ya. Ini, ada juga circuit breaker, kita sebut dengan generator circuit breaker yang menghubungkan antara generator dengan generator transformer. Nah, ini kalau misalnya teman-teman dari elektro ya, ini sebenarnya circuit breaker aja, sama kayak yang lain. Ya, cuman karena ini arus yang di switching adalah sangat besar ya, misalnya di atas 5.000 ampere ya, maka treatmentnya khusus. Dan biasanya menggunakan gas insulation switch untuk mematikan arcingnya. Kemudian untuk kebutuhan proteksi dan lain-lain yang di sini ada ini untuk pengukuran dan proteksi ada VT-nya, ada source arrestor, kemudian titik netralnya juga nanti ada groundingnya macam-macam juga secara desainnya. Ada yang menggunakan di sini NGTR ya, neutral grounding transformer resistor. Jadi di groundingnya dikasih impedan tinggi ya, ada resistor, kemudian dikasih juga transformer. Berikutnya dari generator transformer inilah yang akan menuju ke PLN nanti. Nah, ini kita simplify juga. Di switcher itu ada apa aja sih biasanya? Nah, ini ada namanya kita panggil bay ya, istilahnya. Di sini ada transformer bay, yaitu satu bay ini akan berisi tadi ya, ada disconnecting switch, ada CB, disconnecting switch lagi, kemudian ada CT dan VT yang dibutuhkan di sini untuk pengukuran di area transformer bay. Kemudian untuk menjaga keandalan, makanya dipakailah 2 busbar, tapi bisa jadi nanti tempat lain nanti ada menggunakan cuma 1 busbar ya. Kalau menggunakan 2 busbar ya, untuk kepentingan switchingnya akan membutuhkan coupler bay. Nah, ini adalah bagian dari line bay, adalah bagian paling ujung yang menuju transmisinya PLN. Di sini saya gambarkan hanya 1 aja ya, biasanya ada 2 untuk menghemat display aja. Di sini ada line bay 1 atau mungkin line bay 2 ya, yang diambil dari busbar satunya. Nah, line bay inilah yang nanti di sini sama komponen yang ada sama, ini ada DS atau disconnecting switch, ada CB-nya, kemudian ada CT, VT, ada yang paling ujung nanti ada lightning arrestor-nya, LA. Nah, di sini juga ada metering CT-VT combine ya, biasanya kita dipakai untuk metering transaksi dengan PLN. Nah, kira-kira beginilah gambaran umum ya dari sistem kelistrikan yang ada di PLTP. Jadi ini sebenarnya sama ya, kalau di PLTU ya ininya banyak ya, MV-nya karena motor-motor besarnya banyak, LV-nya juga banyak ya, nanti bisa jadi dipisah. Misalnya untuk cooling tower dia punya 1 MCC lagi ya, bisa jadi tergantung desainnya. Dan ya tergantung dari engineer masing-masing. Tapi secara umum seperti ini bagian tegangannya. Pak Tommy. Ya. Pak Yulian, silakan Pak. Kita buka tanya jawab lagi Pak Tommy. Oh boleh nih, silakan Pak. Nah, ya ini kan sudah nyampe di single line diagram ya. Nah, ini
Ada pertanyaan dari teman para yang engineer ya. Saya belum tahu nih. Saya panggil aja Pak Muhammad Yoga Windu Darmawan. Silakan open mic. Bisa dibacakan sendiri pertanyaannya dan kita diskusi. Pak Yoga, silakan. Saya panggil. Hitung dulu 3, 1, 2, 3. Skip aja ya. Tapi dia pertanyaan sih bagus ya. Saya bacakan aja. Cara kerja APR di generator LTP seperti apa, Pak? Automatic voltage regulator ya mungkin maksudnya ya. Iya, betul. Prinsip kerjanya seperti apa, Pak? AVR, ya baik, terima kasih Pak Emil. Ya, AVR digunakan adalah untuk mengatur tegangan ya, untuk eksitasinya generator. Cara kerjanya sebenarnya sama persis dengan UPS ya, mungkin tadi ada pertanyaan UPS. Jadi di sana ada DC ya, kita arahkan dulu. Kemudian nanti output dari tegangan nanti yang akan muncul untuk menghasilkan magnet di sisi rotornya generator itu akan di firing ya, ada firing angle-nya di berapa sehingga menghasilkan tegangan yang sesuaikan untuk kebutuhan penyesuaian grid kita. Nah, sebenarnya sama. Jadi komponennya utamanya pasti ada rectifier di sana, kemudian nanti akan di switching ya, di switching sehingga bisa menghasilkan tegangan AC yang dibutuhkan. Nah, tegangan AC itu nanti akan diarahkan lagi melalui rotating dioda ya, sebelum masuk ke lilitannya rotor generator. Kira-kira secara umum kayak gitu Pak Emil. Sebenarnya sama, ini komponen-komponen switching ini sebenarnya sama ya, VFD, apalagi UPS itu sebenarnya sama ya. UPS tidak variabel outputnya, makanya mungkin firingnya tidak secanggih yang VFD dan AVR ini. Kira-kira gitu. Jadi sebagai input ya dia pasti ada PT ya, atau voltage transformer untuk membaca sensing tegangannya. Nanti dia membutuhkan berapa ya, nanti akan disesuaikan firing angle-nya menuju ke rotor itu. Gitu Pak. Iya, itu Pak Yoga. Saya sekali tidak mau open mic ya, tapi sudah dijelaskan sama Pak Tommy jeroannya di dalam seperti apa. Iya. Kalau bisa open mic bisa dapat feedback lagi dari Pak Yoga. Ya, memang aktualnya cukup Pak Tommy, terima kasih. Iya, oke. Ya kalau aktualnya memang ketika lihat panelnya ya agak gede juga, banyak komponen elektronika daya di dalamnya. Nah ini yang kalau kita masih ketemu komponen-komponen elektronika daya ya di sini, VFD gitu kan ya, sama AVR. Nah ini isinya elektronika daya. Mungkin kalau teman-teman pernah bikin apa ya waktu kuliah, lampu dimmer kayak gitu ya, gimana lampunya bisa redup. Nah itu kan sebenarnya kalau yang secara sederhana resistornya aja ya yang diganggu, cuman kalau di sini teknologinya udah advance ya dia menggunakan firing ya. Sebenarnya sama. Di komponennya komponen elektronika daya. Ya. Jadi teman-teman yang engineer ya, terutama electrical ya, perhatikan kata-kata dari Pak Tommy ya, ada firing istilahnya apa itu ya, ada elektronika daya. Jadi bisa untuk lebih lanjut bisa searching dan dipelajari di textbook referensi lain gitu ya, untuk bisa mendalami prinsip kerja AVR ini ya. Untuk PLTP dengan PLTU. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Suaranya agak putus Pak Emil, nggak nyampe sini. Halo? Sorry, terputus koneksi saya Pak Tommy. Oh, oke. Gimana tadi Pak Emil, bisa dibilang? Pertanyaannya mudah-mudahan tidak hilang.
berikutnya ya, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Randy. Ini pertanyaannya nih, coba baca aja ya. Untuk UPS distribusi kemana saja Pak di power plant? Nah itu Pak, load UPS kemana saja? Ya, tadi udah dibahas ya, tadi jelas ya di belakang. UPS itu rata-rata dipakai hanya untuk di control room, kan ada PC-PC yang dipakai untuk mengoperasikan power plant. Nah, itu akan dikasih UPS. Sehingga ketika blackout ya kita masih bisa memantau kondisi proses yang ada di power plant-nya. Kemudian juga sumber AC-nya dipakai untuk ke masing-masing panel ya, panel DCS, panel AVR tadi, ya, panel protection relay yang butuh, ada juga kebutuhan AC-nya di sana. Kira-kira begitu tuh Pak Emil. Jadi nanti AC-nya akan diubah, misalnya di panel DCS nanti akan ada power supply juga yang mengubah dari 220 atau 230 tadi ke 24 volt DC untuk kebutuhan kontrol sistem di DCS itu. Jadi larinya ke PC ya. PC itu ada banyak juga ya servernya. Ada juga switch ya, networking system. Nanti mungkin kita bisa juga share juga mungkin ke depannya untuk kontrol sistem dan instrumennya Pak Emil. Baik, siap. Kita tunggu untuk next session lebih lanjut untuk networking ya, dan instrumentasinya. Oke, terima kasih Pak Tommy untuk penjelasannya mengenai load distribusi di UPS. Ini ada teman yang raise hand, Pak Muhammad Asari. Silakan open mic, Pak. Oke, Pak. Muhammad. Terima kasih, Pak, buat kesempatannya, Pak. Perkenalkan dirinya, Pak. Halo, Pak. Ya, halo. Lanjut. Perkenalkan diri, Pak. Silakan, Pak. Halo. Ya, halo. Silakan, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, lanjut Pak. Apa pertanyaannya, Pak? Halo? Terputus dia sinyalnya. Ini kita lanjut pertanyaan di kolom chat aja. Ya. Pak Tony. Saya mau tanya masalah motor listrik ini dari Pak Devan. Atau saya panggil aja Pak Devan. Pak Devan. Pak Devan. Itu udah open mic. Silakan Pak Devan. Halo? Halo, belum kedengaran suaranya? Terputus juga. Belum kedengaran suaranya? Devan Oktabri Herliana. Saya baca aja. Saya mau tanya masalah motor listrik. Motor listrik dengan kopling yang dikopling dengan pompa yang biasanya running di high RPM tinggi. Motor listrik yang dikopling dengan pompa yang punya RPM tinggi. Nah, ketika di running pada low RPM terbakar. Nah, itu informasinya. Kira-kira ada masalah apa ya Pak Tommy kalau case-nya seperti itu? Maksudnya gimana caranya kan? Apakah itu melewati VFD atau DOL aja untuk motornya? Mungkin harus diperjelas Pak ya. Kalau motor misalnya kita beli motor di 1.500 RPM misalnya, ya nggak bisa gimana kita mau mengubah ke low RPM nggak bisa, karena dengan kita kasih sumber AC yang sama ya dia nanti akan berputar 1.500 juga, sesuai dengan pole yang ada di motornya. Karena RPM motor itu ya tergantung dengan desain pole-nya, misalnya kalau 4 pole ya jadinya 1.500. Mungkin maksudnya gimana Pak? Mungkin belum jelas. Iya, pertanyaannya seperti itu. Ketika running RPM tinggi, tidak ada masalah. Tapi di running pada RPM rendah, motornya terbakar. Nah, informasinya
sedikit seperti itu. Tadi saya minta beliau open mic tapi tidak berhasil. Iya. Kira-kira mungkin di sebentar. RPM rendah itu mungkin ada yang nyangkut kali ya? Yang nyangkut atau macam mana? Enggak, saya mungkin belum begitu Pompanya. jelas maksudnya. Tapi kalau untuk mengatur kecepatan motor ada beberapa cara. Jadi nggak bisa langsung motornya bisa dijalankan di RPM rendah. Itu mungkin maksudnya koplingnya diganti untuk RPM rendah kali ya Pak Emil. Kalau koplingnya sistem mekanikalnya, mungkin pakai gearbox mungkin ya. Iya. Tapi kalau motornya bisa, tapi kita harus menggunakan VFD dulu baru kita jalankan di RPM rendah. Ini kasusnya mungkin perlu diperjelas dulu Pak Emil, biar apa namanya ya. Kita motor desainnya 1500 tadi, kita pakai VSD, kita running di 500, ada mungkin itu maksudnya Pak. Bisa nggak Pak? Kalau misalnya kasusnya seperti itu ya, misalnya kita running di 1500 ya oke. Ketika di 500 dia tidak oke, karena bisa jadi torsinya nggak nyampe Pak. Dengan running di 500 rpm ya torsi dari motornya tidak mencukupi lagi untuk memutar bebannya. Nah ini terbakar itu kalau motor terbakar atau winding terbakar ya pasti karena bebannya jadi berlebih Pak. Bebannya berlebih ya. Bebannya overload ya, gitu ya. Kalau motor ya seperti itu aja nih teorinya. Iya ya. Tapi biasanya ada proteksi juga kan Pak Tommy? Iya betul. Gitu. Iya, nggak langsung terbakar juga motor itu. Kalau memang ketika kita bebannya berlebih ya pasti ada protection relay-nya yang aktif dulu ya, nggak langsung juga winding yang terbakar. Kalau winding terbakar memang biasanya karena ada deteriorasi dari insulation dari motornya. Nah ini biasanya karena keausan ya, pemakaian yang lama. Nah makanya perlu juga ada condition monitoring ya untuk motor untuk mengetahui kondisi insulation-nya udah seperti apa, apakah masih masuk dalam ring-nya atau enggak. Gitu. Itu tergantung juga dengan supply tegangannya untuk LV nanti juga ada, untuk MV juga ada gitu Pak. Jadi para yang engineer semua ya, teman-teman yang baru selesai kuliah ataupun yang udah profesional. Jadi penyebab suatu masalah itu motor kebakar itu bukan hanya satu saja penyebabnya ya, tapi banyak hal ya yang bisa menyebabkan motor itu terbakar. Mungkin karena maintenance-nya tidak bagus atau pemilihan desain yang salah gitu ya. Tapi perlu dianalisa gitu ya, analisa secara mendalam. Mohon maaf Pak Emil, Pak Tommy, boleh bantu jawab sedikit Pak Tommy, Pak Emil? Ada Perman, ini senior. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, saya baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru ini cuma pertanyaannya tadi kan motor pada speed 1500, tapi kalau dia pada 500 katanya terbakar gitu katanya ya. Ya betul Seperti Pak. Itu pertanyaannya ya Pak Emil ya. Betul Pak. Nah oke. Nah jadi gini, kalau misalnya ini saya sebetulnya dengan pertanyaannya juga nggak begitu spesifik ya. Tadi Pak Tommy udah menjawab. Tapi kalau misalkan mungkin bisa ditambah lagi si penanya, adik-adik penanya ini, kalau motor didesain 1500 rpm lalu digunakan 500 rpm, tentunya kita akan ada memakai speed reducer ya, apakah gearbox atau mungkin bisa jadi juga pakai PFD misalnya, ya. Tapi kalau misalkan dia pakai gearbox ya, lalu penurunan speednya itu misalnya dalam batas yang wajar atau sesuai dengan desain, ya tentunya motornya nggak akan overload ya. Tapi kalau misalkan ada masalah di gearbox, ya seringkali terjadi gearbox itu misalnya ada gangguan di gearbox sendiri sehingga torsinya naik, motornya jadi overload, itu juga akan terbakar. Lalu kalau untuk di PFD, terkadang gini,
kita mendesain PFD itu kan current-nya kan harus lebih output rate-nya kan harus lebih tinggi dari yang dibutuhkan motor. Nah, jika suatu ketika misalkan juga motor juga overtorsi, PFD-nya sementara output-nya tetap, ya itu ada dua kemungkinan juga, apakah nanti bisa jadi motornya yang terbakar atau bisa jadi malah PFD-nya yang rusak. Nah, mungkin itu maksudnya adik yang menanya ini. Tapi saya juga menerjemahkan sendiri aja nih karena pertanyaannya menurut saya kurang spesifik ya. Jadi kalau misalkan motornya udah didesain 500 lalu mau dipakai 500, tentu ada redusernya lagi gitu. Itu aja. Udah Tommy, udah Emil, saya bantu sedikit aja. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Makasih Pak Herman. Penggunaan gearbox. Ya mungkin kalau Pak tidak akan merubah kecepatan dari motor ya, hanya merubah kecepatan dari beban ya setelah melewati speed reducer. Nah, tadi kan pertanyaannya kalau memang motornya jadi berubah jadi 500 ya nggak bisa kecuali menggunakan VFD. Gitu. Ya, mungkin langkah lebih baik lagi kalau ada respon dari Devan Oktavri, itu lebih bagus lagi supaya bisa menjawab pertanyaan, supaya lebih mengena. Kita menduga-duga aja tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, banyak di pertanyaannya Pak Tommy. Nah, pertanyaan nih. Oke, ini dari Pak Riki, bisa di open mic, jangan malu-malu lah. Yang engineer tuh nggak boleh malu-malu, harus bisa mengekspresikan apa yang mau disampaikan. Oke, silakan Pak Riki. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Emil. Saya Riki, Pak, mau tanya kepada Pak Tommy. Biasanya kan kalau mau startup generator gitu kan ada pertimbangan dan indikator yang menjadi consideration gitu. Kira-kira kalau di pembangkit geothermal ini apa saja ya Pak consideration yang dibutuhkan dan dilakukan apa aja ketika akan startup gitu Pak? Dan atau juga mungkin kalau mau paralel generator gitu. Baik. Nah, ini pertanyaannya pertimbangan faktor-faktor apa saja nih ya yang dipertimbangkan untuk startup pembangkit gitu Pak. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak Emil. Ya, mungkin untuk generatornya sendiri sebenarnya nggak banyak ya pertimbangannya. Yang pertama yang penting AVR-nya itu healthy. Kemudian juga nanti GCB-nya juga healthy ya, siap untuk sinkron. Terus tadi untuk sinkron dan paralel syaratnya ya sudut pastinya juga harus sama ya, frekuensi dan lain juga harus sama. Mungkin yang lebih banyak diperhatikan adalah di sisi turbinnya ya, atau propulsion mekanikalnya, misalnya vibrasinya seperti apa. Nah, mungkin lebih ke sana Pak Riki. Kalau untuk generator, ketika startup itu dia bebannya masih kecil sekali ya, masih misalnya jauh dari nominal current-nya si generator itu sendiri. Jadi baik itu temperatur winding-nya ya sangat kecil lah ya. Jadi justru ketika dia sudah masuk ke beban yang harus benar-benar kita monitor gitu Pak. Terus mungkin satu lagi ya, mungkin ketika kegagalan nanti ada reverse power ya, itu yang juga harus dihindari, tapi semuanya udah ada proteksinya. Menurut saya mungkin itu Pak Riki. Untuk di sisi generatornya sendiri ya nggak banyak parameter yang kita monitoring, karena memang juga syaratnya adalah tegangannya nanti udah sama di sistem exciternya, kemudian sudut fasenya, frekuensinya, nanti dia kita dan parallel operation. Ini yang banyaknya malah justru secara prosesnya yang di turbinnya. Oh iya Pak. Berarti hampir mirip-mirip ya Pak. Kemarin juga sempat belajar pas paralel generator di power plant genset di PSDM Cepu gitu. Ya yang dipertimbangkan juga kayak gitu sih. Mungkin berarti lebih ke arah turbin mekanikalnya ya kalau di power plant gitu ya Pak. Di geothermal itu ya Pak. Sama sebenarnya Pak, ya mau apa genset ya atau apa kan itu versi kecilnya ya. Iya Pak.
frekuensinya harus sama, sudut fasenya, tegangannya gitu. Oh ya. Baru bisa dia masuk. Yang lebih banyak secara ketika di power plant yang besar nih, justru operasional untuk turbin dan lain-lainnya nih yang paling kritikal. Karena dia memang ramping ya dari RPM 15 sampai ke 3000 RPM ya kalau menggunakan 15. Itu Pak Riki. Oh ya, makasih Pak Tommy. Ya, sama-sama Pak. Oke, makasih Pak Riki. Pak Riki dari mana nih, boleh tahu? Ini masih kuliah Pak. Oh, masih kuliah. Iya Oke, Pak. oke. Masih kuliah tapi susah ya untuk kerja praktek ya. Kerja prakteknya di SF Energi aja lah, ikut sharing session. Oh iya Pak. Ya, Baik bisa Pak. banyak bertanya ya. Bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Henry Pak, mau bertanya ini sama Pak Emil ya. Maaf ini. Pak ini Pak. Oh ya, silakan Pak Ali. Join Pak, baru join Pak. Dengan kawan juga nih Pak. Ini kami mau menanyakan masalah PAR ini Pak. Masalah PAR. Apa yang terjadi ke generator ketika PAR yang dihasilkan itu tinggi, dan apa juga yang terjadi ketika PAR itu yang dihasilkan rendah. Ini lebih kepada kurva capability-nya sebuah generator sih Pak. Tolong mohon penjelasannya lah Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini Dari mana nih Pak Ali nih? Kita dari ini Pak, dari Sorik Marapi Pak, operator Sorik Marapi Pak. Merapi, rekan-rekan kita dari Sorik Merapi. Oke, Pak Ali Syafitra Hasibuan dan tim. Iya Pak. Minta penjelasan. Silakan Pak Tommy. Pertanyaan mengenai Pak tinggi atau rendah. Teman-teman yang ini nih udah experience juga ya. Saya coba jawab ya Pak ya. Memang untuk generator kita harus operasikan sesuai dengan capability curve-nya Pak. Nah, tadi kita singgung untuk VAR. Ketika VAR-nya yang kita hasilkan itu positif dan kita mengoperasikan di luar dari capability-nya itu, maka yang akan terjadi adalah yang menjadi panas adalah rotor dari generatornya Pak. Kenapa? Karena memang ketika kita generate VAR itu adalah yang kita tambahkan adalah arus dari eksitasi yang menuju ke rotor. Sedangkan ketika kita beroperasi di menyerap daya atau negatif VAR-nya, maka yang akan menjadi panas adalah end-core-nya, Pak. Stator end-core-nya. Karena ketika ada sebuah buku juga yang bisa menjelaskannya. Nanti ketika kita masuk ke arus itu, vektornya masuk ke dalam generator kita, maka yang akan menjadi panas yang pertama yang dikenai panasnya adalah end-core-nya generator, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Dari teman-teman dari Sorik tadi ya. Jadi memang kalau teman-teman dari operation itu harus sangat memperhatikan capability curve dari pengoperasian dari generator. Jangan sampai melewati kurvanya ya. Karena lewat dari kurvanya itu tadi ya ada 3 ya kalau kita operasikan lebih misalnya dari dayanya, kalau VAR-nya maka akan yang lebih panas adalah si rotor generatornya. Kalau dia menyerap daya atau VAR-nya negatif maka end core-nya nanti akan panas. Itu bisa terlihat sangat jelas ya Pak ya. Ketika misalnya kita lihat generator itu beroperasi misalnya di minus tergantung ya kapasitasnya itu di minus dan dia akan menjadi minusnya lebih besar, nanti pasti akan end core akan panas itu. Oke. Bisa dilihat dari trending DCS itu sangat terlihat jelas itu. Jadi kira-kira teorinya seperti itu Pak. Pak Ali ya Pak. Oke, makasih sebelumnya Pak untuk penjelasannya. Masalah menyerap dan menyuplai ini Pak. Terkadang kita itu bisa menyerap dan terkadang kita bisa menyuplai. Pada saat kita menyerap itu, kapankah kita saat menyerap dan kapan kita akan menyuplai gitu Pak? Karena untuk kita sendiri, sistem kita di sini itu untuk sistem setting atau merubah VAR itu belum ada gitu. Kita hanya berpatokan pada penambahan daya sama penurunan daya saja Pak. Itu gimana ya Pak? Tolong dijelaskan Pak. Oke.
Tapi harusnya sistem generator ya dari sistem eksitasinya situ kita ubah Pak Ali. Pasti semua generator pasti ada untuk sistem eksitasinya. Kalau enggak, berarti nanti kita nggak bisa menyesuaikan VAR-nya ya tadi. Jadi memang ketika generator itu kerja sendiri, eksitasi kita naikkan, akan tegangan yang akan naik. Tapi ketika dia udah masuk ke dalam grid, kecuali di PLTP sini ya gridnya sangat lemah, jadi ketika kita eksitasinya kita tambahkan ya tegangan di grid juga berubah. Misalnya gridnya yang kuat ya mungkin di tempat Bapak itu yang berubah adalah VAR-nya, sedangkan tegangan kita akan tetap. Jadi harusnya ada ya pengaturan VAR-nya itu Pak. Oke, berarti ini masalah menyerap dan menyalurkan itu tergantung gridnya ya Pak? Tergantung beban di grid, betul. Ya, tergantung beban di gridnya ya Pak. Ya, oke Pak, betul. Terima kasih. Udah itu Pak, saya boleh nambah lagi nih Pak masalah diskusi. Ini yang menjadi pertanyaan sih saya pribadi di benak saya itu kan syarat sinkron itu salah satunya frekuensinya sama, sudut fase sama, dan tegangan juga harus sama. Terkadang frekuensi ini enggak terlalu harus, pengalaman kita di sini frekuensi itu enggak terlalu harus sama, kadang dia malah harus leading ataupun mendahului ataupun lagging ataupun leading gitu. Artinya harus ada perbedaan arus gitu ya kan Pak? Frekuensi Halo, atau Pak? arus tadi Pak? Gimana Pak? Frekuensinya atau arusnya. Kalau arus kan tidak masalah ya, karena tadi yang jadi patokan adalah voltage, sudut fasa, sama frekuensi. Memang frekuensi kalau memang sinkronnya masih manual ya, kadang biasanya dilebihin dikit baru di sinkron ya. Iya betul Pak. Memang ada toleransinya itu untuk menjaga ketika dia gabung dia nggak drop gitu. Oke, Pak. Karena ketika dia masuk beban kan pasti turun frekuensinya Pak. Nah itu untuk menjaga dia nggak lepas lagi. Makanya kadang dilebihin dulu dikit kan. Tapi mungkin kalau yang sekarang ini ya rata-rata tuh udah otomatis. Iya Pak. Startup tuh tiba-tiba udah masuk aja. Betul Pak. Sudah ya, kalau manualnya ya begitu Pak. Ya, dilebihin dulu biasanya. Kronoskop ya. Saya kira gimana Pak Ali? Sudah cukup ini tanyanya? Saat ini cukup lah Pak. Sudah? Untuk kawan-kawan yang di Sorik Pak. Oke, salam buat teman-teman yang Terima kasih Pak, ya. udah dijawab Pak Emil sama Pak Febri Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Pak Tommy ya, Pak Tommy yang ahlinya. Oke, mungkin ada materi, kita lanjut dulu dengan materi Pak Tommy. Ya, kita boleh bukan banget. kita materinya lanjut. Ini masih banyak pertanyaan ya. di bawah ini. Kita lanjut sedikit lah ya. Kan saya sebenarnya menyampaikan overview-nya aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang yang bisa sharing untuk menambahkan ya dipersilahkan. Di sini ada juga ini kayaknya teman lama di sini nih, Pak Bayu, manajernya PLN ya. Halo Pak Bayu, apa kabar? Saya lanjutkan ya materi. Selamat malam Pak Tom. Oke. Lanjut. Apa kabar Pak Bayu? Kenalkan nih. Teman Siap, Pak Bayu. siap. Manajer PLN. Teman satu game dulu ya. Lanjut ya. Yang kuliah hanya yang game ya. Salam kenal Pak Bayu dari Energi. Kita lanjut ke sama-sama Pak. Daniel, ya. Mohon maaf ini saya webcamnya nggak bisa terbuka karena ada masalah teknis ini. Ya, salam juga untuk kawan-kawan. Ya, makasih. Ya, silakan lanjut Pak Tommy. Oke. Ya. Baik, ini untuk proteksi ya, mungkin proteksi ini saya bahas secara umum aja ya, nanti mungkin kalau ada teman-teman bertanya, kalau detailnya nanti ada yang ahli proteksi yang mungkin bisa ini, karena saya juga bukan ahli di proteksi ya, hanya beberapa proteksi yang familiar, yang sering dipakai ya. Nah ini untuk proteksi, misalnya untuk generator ada protection apa aja sih yang dipakai gitu ya.
Nah, ini yang biasanya dipakai. Bisa jadi ada lebih banyak, bisa yang lebih simple. Nah, untuk protection relay yang sekarang kan sebenarnya udah canggih-canggih ya. Udah bentuk modular, misalnya di multilin, ada juga cell ini kan. Over eksitasi ini sebenarnya ini ketika terjadi kegagalan di exciternya. Kemudian unbalance gitu ya, negative sequence, kemudian ada generator breaker failure, ya, ketika generator GCB tadi tidak mau closing atau opening ketika ada gangguan, maka dia akan open bagian lebih di atasnya. Kemudian juga ada post sleep, kemudian nih yang paling penting juga ya, over dan low frekuensi. Ya, ini kalau untuk settingan ini kita biasanya ikut PLN ya, karena semua settingan proteksi ini akan direview oleh PLN dan kita akan ikut menyamakan dengan koordinasinya PLN. Kemudian juga ada overcurrent, baik itu instantaneous maupun inverse overcurrent maupun juga yang ground fault ya, instantaneous neutral overcurrent. Nah, ini kira-kira proteksi yang dipakai di sisi generator maupun di transformer. Kemudian di switcher apa sih yang ada? Ya, ini mungkin banyak ya. Kita ada juga yang menambahkan ya untuk keperluan lain. Tapi yang biasa dipakai adalah yang tadi saya bilang adalah line differential. Nah, ini untuk main protection yang menuju ke transmisinya PLN. Nah, ini ada line differential, kemudian distance protection ya. Kemudian baru ada overcurrent. Overcurrent biasa dipakai untuk backup relay atau secondary protection. Primary protection-nya biasanya dipakai adalah differential tadi. Kemudian ada ground fault, kemudian juga ada breaker failure tadi. Switchboard nih. Switchboard kan tadi fungsinya macam-macam ya, ada sebagai feeder, ada sebagai MCC. Feeder tadi ada yang sebagai incoming maupun outgoing. Nah, kalau untuk feeder biasanya nggak banyak ya proteksi yang dipakai, yang paling ada under voltage biasanya, kemudian ada negative sequence gitu ya, sedangkan adanya overcurrent sama ground fault. Nah, itu yang biasa dipakai untuk feeder. Yang agak banyak untuk MV motor biasanya ada thermal overload, ada load motor, ada juga yang dibatasi 66 ini adalah berapa starting per jam yang dibolehkan. Gitu. Kemudian yang 26W ini sebenarnya adalah untuk motor yang dipakai, yang ada RTD dari motornya akan dikonek ke sini untuk mendeteksi suhu atau temperatur dari winding maupun bearingnya. Nah, kira-kira itu proteksi yang dipakai untuk di feeder maupun di motor. Saya lanjut ya. Nah, permasalahan apa sih yang sering ada di geothermal ya? Sebenarnya mungkin ada beberapa permasalahan juga yang timbul juga di pembangkit lain ya. Kan PLTU juga sama, cuman karakteristiknya kadang berbeda. Tapi kalau untuk isu yang pertama ini adalah masalah winding insulation. Nah, ini di mana-mana ini ya. Maupun di manufaktur dan di mana ya ini terjadi kegagalan insulation di generator, trafo, dan motor. Kemudian loose connection isu dan termination sehingga terminasinya terbakar. Nah, ini juga terjadi di mana-mana. Nah, ini yang menjadi challenge di geothermal ini. 3, 4, dan 5 ini yang sering ya. Kelihatannya remeh, tapi malah banyak terjadi. Ya, contohnya adalah water ingress. Karena memang dan kondensasi ya di JB maupun di motor. Karena memang geothermal rata-rata berada di elevasi yang tinggi dan dingin ya kondisinya, dan perubahan cuacanya kadang ekstrim ya antara panas dan dingin, sehingga
ini hal-hal kecil ini sering terjadi nih, water ingress ya, ditemukan air dalam JB, di JB motor, kondensasi. Nah, ini sangat sering terjadi. Bahkan sering malah merusak motor dan terminasi. Kemudian masalah berikutnya adalah yang khas juga ini. Ya, tingginya kadang H2S exposure. Ya. Mungkin di beberapa tempat bahkan sampai relaynya rusak ya gara-gara terekspos H2S. Nah, sehingga makanya banyak di PLTP itu service building atau MCC-nya itu biasanya menggunakan positive air pressure ya. Artinya kita ada HVAC dengan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan tekanan dari luar sehingga untuk mencegah H2S masuk ke dalam ruang-ruang elektronik kita. Karena memang challenge-nya di sini kalau untuk di geothermal. Ini agak kadang terabaikan ya. H2S yang memang terjadi di beberapa tempat barang-barang elektroniknya yang cepat rusak ya karena adanya exposure dari H2S. Kemudian yang kelima adalah petir ya. Nah ini kadang mungkin di mana-mana juga ya. Cuman karena di geothermal juga tempatnya tinggi, sering kena petir. Nah ini yang sering menjadi masalah ya kalau memang grounding system dan desainnya kurang pas. Nanti setiap petir bisa jadi trip. Mungkin ada plan yang seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain bisa sharing nanti juga dipersilahkan. Nah, ini kita coba lihat ya satu-satu. Winding, ini umum ya. Teman-teman, winding generator, trafo, motor itu rusak. Ya, itu biasanya ya terjadi memang ada defect produk. Ya. Terjadi ada void di dalam laminasinya, gitu ya. Itu dari produknya ketika di manufacturing. Kemudian, memang kita tadi, sesuai pertanyaan dari teman-teman Sorik, kalau kita operasikan di luar capability-nya atau di luar dari kemampuannya, baik itu generator maupun trafo maupun motor. Nah, ini dia akan panas sehingga insulation-nya akan rusak. Ketika rusak, ya udah short gitu ya. Gambarnya kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang sering terjadi juga ini sebenarnya. Protection relay failure atau inappropriate protection setting. Nah, ini pentingnya koordinasi relay ya. Koordinasi masing-masing relay dan juga pentingnya perawatan juga ya. Perawatan dari relay, instrumen pembacaannya, misalnya CT dan VT-nya, sehingga kadang kita menentukan nilai dari proteksinya sudah benar, akan tetapi measuring unit untuk pengukurannya malah yang bermasalah sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada generator, trafo dan motor kita. Dan yang sering lagi ya itu lack of maintenance ya biasanya. Nah, ini kurangnya perawatan ya kadang kayak motor, generator itu sebenarnya nggak kita apa-apain juga setahun 2 tahun dia aman-aman aja, trafo gitu. Jadi kadang kita lalai untuk melakukan predictive maintenance sehingga mungkin di tahun keempat kok tiba-tiba udah motornya terbakar gitu ya. Trafonya kok tiba-tiba hangat gitu. Nah, ini biasanya sering terjadi. Nah, untuk itu maka saat ini udah banyak ya tools-tools yang dipakai atau digunakan teknologi untuk melakukan predictive maintenance sehingga kita bisa mengetahui sedini mungkin gejala-gejala yang ada di dalam lilitan si generator, trafo maupun motor tadi. Terus kita lanjut loose connection. Nah, ini memang kelihatannya juga apa ya, ecek-ecek ya, loose connection ya. Nah, ini memang dan sering terjadi ya, dan di sini juga sering terjadi. Nah, ini sebetulnya juga foto-foto yang ada di sini nih saya ambil karena memang kasusnya banyak. Nah, ini pertama permasalahannya disebabkan oleh workmanship ya, ketika orang instalasi ya, bisa jadi walaupun baik itu di fase project atau maupun fase operation dan maintenance ya, ketika kita tidak perhatikan torsinya dengan benar, maka ya inilah yang kata tadi, lama-lama dia akan panas nih, lihat nih, dia akan kopong ya, begini istilahnya kopong ya, karena dia longgar. Nah, ini di motor nih dia udah mulai berubah warna karena panas. Nah, ini mah udah hancur ya, insulation karena udah panas. Kemudian ada protection relay. Nah, ini tadi sama ya, ketika kita nyeting relaynya di luar kemampuan dari kapabilitas dari alatnya ya pasti akan rusak. Nah, kadang
Nah, ini juga challenge juga kalau kita terlalu ketat ya malah dia trip-trip terus ya. Nah, ini juga tadi. Kemudian ya lack of maintenance. Nah, ini sama. Jadi di mana-mana kalau ketika perawatan atau maintenance-nya kurang, maka kondisi-kondisi seperti ini akan terjadi. Dengan alat-alat condition monitoring yang ada sekarang, sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini bisa kita cegah ya. Paling enggak kita mengetahui secara dini terjadinya ada gangguan ya di terminasi atau dia di terminasi maupun di winding dari motor atau generator ya tadi ada windingnya. Nah ini yang tadi yang menarik ya, water ingress dan condensation. Nah ini buat teman-teman yang ini kadang hal-hal simple ya. Kadang kita pemasangan junction box-nya kurang pas atau tidak begitu rapat, nanti dia akan masuk air ke sini. Karena memang curah hujan cukup tinggi di PLTP. Nah, yang paling sering nih adalah pemasangan gland kabel ini seperti ini. Nah, justru air itu masuk lewat gland kabelnya karena pemasangan glandingnya nggak pas, ukuran gland dengan kabelnya nggak pas, akhirnya air masuk lewat situ. Walaupun katanya indeks protection-nya udah 66 atau IP66 atau IP67, nyatanya tetap kayak gini nih. Masuk air ya. Nah, ini juga yang kondensasi. Nah, ini juga sangat sering ya. Di JB-JB itu udah ada bercak-bercak air ya yang terjadi karena adanya kondensasi. Perubahan dari suhu yang di PLTP. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya walaupun dari awal ya secara engineering udah didesain ya, kayak IP-nya dan lainnya. Yang paling penting adalah fase di mana saat ketika instalasi ya tadi gland kabel dan lain-lain. Nah, kemudian juga karena di PLTP ya kita juga harus memastikan ada pemakaian ini walaupun udah ada desiccant pack di dalamnya tapi air yang masuk banyak ya tidak tercover sama dia, kecuali kalau cuma kondensasi masih bisa diserap oleh desiccant paste atau kayak silika gel gitu. Atau pemasangan heater kan nggak mungkin juga semua JB di luar itu kita pasang heater ya. Nah, untuk JB-JB yang kritikal ya kita pasang heater ya untuk menjaga adanya kondensasi. Nah ini yang keempat tadi, permasalahan yang sering adalah H2S exposure ya. Nah, ini juga terlihat ya. Jadi kadang di masa-masa awal barang-barang elektronik sudah ada, cuman mungkin HVAC-nya belum jalan ya. Akhirnya H2S masuk ke dalam ya, lama-lama dia akan dirusak oleh H2S. Nah ini gambar 4 ini ada kerusakan akibat silver filament ya dari H2S, kemudian ada flaking dia keropos-keropos ini gara-gara H2S. Nah, kemudian juga ada debu jadi partikel material metalik yang disebabkan oleh H2S. Nah, kalau ini mungkin butuh waktu lama lah untuk rusak. Cuman yang akan cepat diserang adalah barang-barang elektronik ini. Ketika barang elektronik resistor atau kapasitor di dalamnya udah rusak karena ada korosi ya akan cepat rusaklah komponen-komponen elektroniknya. Nah, ini penyebabnya adalah apa? Desain isu. Memang ketika di thermal memang harus ada positive pressure itu sangat bermanfaatnya. Kemudian ada filter H2S-nya mungkin harus ada, mungkin ketika nggak dirawat dengan baik ya H2S sudah masuk. Kemudian adalah pemilihan material. Memang ketika di geothermal ini kita sangat concern untuk memastikan bahwa kita menggunakan tin coated material ya, yang dilapisi. Jadi nggak boleh pakai tembaga aja karena itu cepat dimakan oleh H2S. Nah ini sangat penting ya. Tapi ini ternyata di masa engineering yang harus diperhatikan. Nah terakhir memang perawatan ya. Panelnya kita nggak tutup atau pintunya kita buka-buka aja ya ketika kita di dalam electrical building ya kita buka, maka dia akan H2S akan ingress ke dalam. Kemudian juga inspeksi kita kurang ya akhirnya ketika udah terjadi pecah-pecahnya flaking baru kita ketahuan. Mungkin nggak tahu, mungkin tiba-tiba udah rusak aja. Nah ini butuhnya perawatan tadi ya, maintenance. Nah terakhir adalah
petir ya. Nah ini sempat kejadian juga nih, kalau ini foto di Australia ya, saya cari di internetnya, petirnya malah merusak. Ini adalah CT-nya ya, CT-nya rusak, ada petir. Nah ini juga sempat kejadian busbar ya, tiba-tiba ada petir, ya busbarnya jadi ya hancur, bisa kebakar nih. Bisa jadi petirnya nggak mengenai langsung ya, ketika ada source, jadi sehingga akhirnya peralatan-peralatan elektronik yang ada seperti analog input di DCS dan controller lainnya itu akan rusak ketika adanya source dari ya voltage sisa atau arus sisa dari ketika terjadinya lightning strike ini. Nah ini permasalahannya apa ya? Pertama isu ya, ketika kurang dari desain yang terkait lightning protection maupun grounding sistemnya ini akan bermasalah. Khususnya di PLTP kan kita punya area yang banyak di luar ya, area fan station, area steam gathering sistemnya kan itu berada di luar semua. Nah, justru yang di luar itu juga harus bagus grounding sistemnya, kalau enggak instrumen kita yang ada di luar juga tetap lari ke dalam, nanti dia akan merusak modul-modul kontrol kita, analog inputnya rusak, analog outputnya rusak gitu. Kemudian juga penggunaan social resistor ini juga sangat direkomendasikan. Ya terakhir, yang sering terjadi adalah ini saat project atau saat operasional grounding sistemnya dicuri orang ya, karena memang tembaga, apalagi tembaganya udah stainless ya, udah di tin coated, cepat hilangnya. Tiba-tiba ketika ada petir, proteksi kita aktif, trip sistem. Tapi sebenarnya harusnya itu nggak terjadi. Ya, kemudian yang maintenance ini tetap harus diperhatikan, inspeksi dan pengukuran grounding ini harus reguler, karena kita nggak tahu di dalam itu ternyata grounding grid kita ternyata udah putus ya. Ini sangat berbahaya ketika ada petir ya, cepat gangguannya, pembacaan sensing instrumen dan sensing kita akan bermasalah, sehingga interlockingnya udah tercapai dan level proteksinya udah tercapai, sehingga akhirnya aktif dan sistem akan trip. Nah, kira-kira itu teman-teman apa sih yang sering bermasalah ya, sering yang terjadi di PLTP, khususnya untuk peralatan-peralatan listrik. Mungkin ini adalah slide terakhir. Kalau ada pertanyaan ya dipersilakan, Pak Emil. Selamat malam Pak Tommy. Masih ada nanya ya? Iya, masih ada. Mau tanya, kalau di geothermal sendiri itu dari mahasiswa Pak, mahasiswa teknik mesin ITB. Oh iya Pak. Silakan Pak. Mau tanya Mas, kalau di geothermal sendiri itu ada kasus nggak sih kayak dia itu nggak bisa keluar secara sendiri sehingga pakai kayak elektronik submersible pump gitu atau pompa yang lain gitu Mas, kalau di geothermal di Indonesia sendiri ya? Kan selama ini setahu saya nggak ada pompa ya di geothermal, nggak ada pompa buat ngalirin fluidanya. Itu ada nggak sih Mas alatnya gitu? Ya, terima kasih Pak. Nah ini pertanyaannya kayaknya pantas menjawab nih Pak Emil atau Pak Anggi. Khusus sistem elektrikalnya aja. Cuman kalau dari pengetahuan saya sih nggak ada ya untuk sumur, paling kita pancing dengan menggunakan kompresor ya. Kemudian di coil tube ya, Pak Emil, mungkin Pak Emil bisa jelaskan. Oh, ini untuk yang di sumurnya ya. Di sumurnya kalau di sumur-sumur kita, sumur-sumur yang kita punya, kita tidak menggunakan elektronik submersible pump untuk mengalirkan fluida. Tapi mungkin bisa saja kita pernah ikutin ada webinar dari ahli geothermal, itu ada yang menggunakan submersible pump. Cuma untuk pengalaman kita belum pernah menggunakan elektronik submersible pump untuk sumur-sumur produksi ya, terutama mekanik gitu, putaran turbin kemudian jadi listrik ya. Jadi kalau menggunakan pompa mungkin sumurnya sudah tidak produktif mungkin ya menggunakan pompa. Jadi itu secara efisien tidak efisien ya, jadi tidak efisien.
untuk menggunakan pompa. Dan juga teknologinya juga pompanya akan sangat tinggi sekali teknologi, karena temperatur sangat tinggi di dalam perut bumi, berbeda dengan sumur minyak ya. Sumur minyak itu biasanya sumbernya temperaturnya rendah. Sementara kalau di panas bumi itu temperaturnya bisa sampai 300 derajat Celcius. Untuk pemilihan pompa sendiri itu juga akan sangat complicated ya, dan sangat mahal sekali gitu Pak. Gitu ya. Tapi selama kita belum pernah punya pengalaman baik saya pernah kerja di Pertamina Geothermal Energy, kemudian ada yang di swasta ini itu saya belum pernah menemukan ada sumber produksi yang menggunakan electronic submersible farm ini. Itu Pak Azaria. Oh, oke Pak. Terima kasih banyak. Oh, kayaknya maaf sih tadi salah tema ya kayaknya. Oke, terima kasih Pak. Malam. Ya, terima kasih Pak. Malam. Ya, terima kasih Pak Azaria dari Institut Teknologi Bandung. Ya. Kemudian ini dari Pak Randy, saya panggil Pak Randy, ini mengenai esensial. Pak Randy, silakan open mic. Apa maksud esensial dan non esensial Pak Tommy? Minta tolong dijelaskan lagi Pak Tommy. Yang mana aja yang esensial dan mana yang non esensial Pak? Iya. Baik Pak Emil. Ini tadi ya di LP sistem. Ya, yang esensial itu sebenarnya adalah beban-beban yang sangat dibutuhkan untuk operasionalnya power plant itu sendiri. Misalnya di sini adalah untuk UPS-nya, kemudian untuk loop oil di turbin dan generator, kemudian control oil untuk governor valve. Ini adalah beban-beban yang penting yang tidak boleh mati lah istilahnya, gitu disebut esensial. Bahkan mungkin ada juga yang di esensial ini dikonek juga ke office ya, karena office juga dianggap esensial ya, bisa juga. Jadi PDB-nya, feedernya untuk power distribution board-nya diambil dari esensial. Kemudian apalagi contohnya, bahkan mungkin kayak overhead crane, ini dianggap esensial. Kenapa? Karena dipakai ya ketika kita outage, ya, makanya dia akan berada di sisi esensial. Gitu. Jadi pertimbangannya adalah beban-beban yang kritikal ya, yang ketika itu mati, ya, maka akan menyebabkan plant bisa trip. Gitu. Memang ketika dibutuhkan itu dirasa penting dan powernya tidak boleh mati. Gitu. Kayak non esensial ya itu untuk power yang lain aja. Misalnya dipakai ya untuk tadi WTP kita gitu ya, untuk booster dan beban-beban yang lain yang tidak begitu kritikal itu akan dikonek ke non esensial. Gitu Pak Emil. Iya. Apa contohnya esensialnya apa Pak? Ini tadi Pak, yang esensial contohnya untuk power motor ke loop oil, control oil, overhead crane, nah gitu. Itu dianggap esensial. Bahkan untuk office gitu ya, kita anggap esensial karena di sini PDB-nya, power distribution board-nya diambil dari esensial. Gitu. Untuk UPS tadi ya, supaya UPS diambil dari esensial. Jadi esensial ini bedanya apa? Yang esensial line ini atau essential switchboard ini pasti nanti akan dikonek dengan sumber power lain ya. Artinya ketika blackout kita harus ada. Nah, di sini yang kita pakai adalah emergency diesel generator. Jadi ketika plant trip atau lepas dari sinkronisasinya, dia akan power ini akan tetap ada ya. Tetap akan harus dinyalakan segera untuk menormalisasi plant. Nah, makanya nanti akan di backup oleh diesel generator gitu. Kalau power lain ini nggak penting, jadi plan artinya tidak langsung berhubungan dengan operational plan. Jadi dia nggak apa-apa mati sampai kita nanti sinkron lagi atau backfeeding lagi gitu. Ya, jadi esensial sama non esensial, makasih Pak Tommy. Itu saya tambahkan sedikit. Ya, esensial itu artinya dia sangat esensial, sangat diperlukan ya. Untuk powernya selalu hidup ya, selalu energize gitu ya, sangat esensial. Jadi kalau misalnya tidak ada, bisa menyebabkan kerusakan pada fasilitas kita, misalnya turbin, generator, kemudian
Ya, kalau misalnya tidak ada blackout sama sekali, tidak ada power dari full load, kemudian blackout sama sekali, tidak ada power, tidak ada UPS, ya, kemudian tidak ada generator emergency yang nyala, itu fasilitas kita akan rusak gitu ya. Itu artinya dengan tidak adanya esensial itu akan merusak ya, dan juga safety-nya bisa jadi menyebabkan kecelakaan kerja gitu ya. Itu yang esensial. Misalnya kalau di esensial itu kayak loop oil, pump itu emergency loop oil pump itu harus selalu nyala, karena kalau ketika dia full load atau 50% load ya, whatever lah loadnya ya, ketika dia terjadi trip, si turbinnya ada momentum ya, dia masih berputar, dia nggak bisa menghasilkan daya energi listrik, tapi dia tetap berputar. Kalau pompa lubrikasinya mati, itu bearingnya bisa hancur, bisa rusak. Itu kerjaannya jadi lama ya, downtime-nya gitu. Alasan untuk power plant tentunya akan kehilangan produksi gitu yang lama gitu ya. Kemudian dari Pak Richard Jamari, silakan Pak Richard, open mic, silakan. Masih ada orangnya? Pak Richard Jamari, ini bertanya mengenai single line diagram nih Pak Tommy. Pak Tommy izin bertanya, bisa dijelaskan tentang intertrip Pak, interlock dan permissive, dan contoh pada single line diagramnya Pak. Ini mengenai intertrip, interlock, dan permissive gitu Pak. Ini terkait dengan single line diagram Pak Tommy. Ya, baik Bang Emil. Ini pertanyaannya berat juga ya. Berat ya, banyak. Ada juga ya, misalnya yang banyak adalah untuk di switcher ya. Ketika terjadi ada gangguan misalnya dengan distance tadi misalnya, di gangguannya adalah di zonanya PLN, ya, nanti kita akan mengamankan posisi kita. Bisa juga ketika ada gangguannya di zona yang kedua, nanti di sisi PLN juga yang lepas duluan gitu. Nah, itu ada kasusnya. Nanti koordinasi relay yang dari line by ini, ya, khususnya intertrip yang terjadi antara transmisi ya, antara line by ini dengan gardunya PLN. Nah, itu yang sering terjadi intertripping ya. Terus kalau interlocking dan lain-lainnya, misalnya ini ya, ketika kita trip atau terjadi ada gangguan atau lepas dari sinkronisasi, maka ini akan mati. Semua beban yang ada di oranye dan biru-biru ini akan mati, termasuk juga di hijau-hijau ini akan mati. Sedangkan power yang di esensial ini nanti akan di backup oleh EDG. Sehingga di sini ada interlocking ya antara EDG dengan ini power yang menuju yang didapatkan dari arah sisi PLN atau sisi generator. Nah, ini bisa terlihat nih di sini nih. Nah, ada interlocking di sini harus NO, di sini harus NC. Jadi hanya boleh beroperasi salah satunya gitu ya. Nah, ini contohnya interlocking system ya. Terus misalnya untuk SGS trafo ini. SGS trafo ini di sini bisa kita lihat nih sumbernya bisa jadi ketika plan-nya trip, maka trafo ini akan berfungsi sebagai step up. Artinya dia ini sebenarnya sumbernya dari sebelah sini ini A ya. Jadi nanti ketika blackout, maka power LV inilah yang masuk ke trafo ini, kemudian di step up menjadi medium voltage yang digunakan untuk di well pad nanti. Jadi power di well pad tetap akan bisa disuplai dari lewat trafo ini. Nah, ketika ini close, ya sumber power yang dari MV yang berasal dari arah sistem ya, dari arah PLN atau backfeeding tidak boleh masuk. Nah, ini di sini bisa terlihat ya, ada dua
interlockingnya di sini NO, di sini harus NC. Gitu. Ini contohnya Pak, kira-kira. Jadi belum lagi proses ya, kalau interlocking proses sangat banyak sekali. Kalau di sini ini bisa kita lihat. Terus interlocking juga antar ini masing-masing switcher ini ya. Ketika misalnya ini adalah DS, DS-nya ini belum masuk, DS ini belum masuk, maka si B ini tidak akan boleh closing. Nah, ini ada semua itu interlockingnya. Ini gitu juga ini. Ya, ada terus ketika ya. ada grounding ini mungkin grounding yang paling ujung ini lah on, maka dari sisi PLN harus lepas. Nah, ini juga data ini akan dikirim antara switcher control building atau dari power plant kita ke gardu induknya PLN, akan dikirim datanya sehingga akan terjadi datanya tetap akan kita tahu status-status yang ada di sini. Misalnya earthing di sini adalah lagi close, maka breaker atau PMT yang dari sisinya PLN nggak boleh on gitu. Itu kira-kira Pak Emil contoh-contohnya ya intertripping, interlocking sistemnya yang ada di sini. Ini banyak ya sebenarnya interlock sama ini tuh banyak sekali. Apalagi nanti kalau ada panggil lagi Pak Richard. Izin bertanya Pak, untuk sistem proteksi di PLTP ketika lepas sinkron dari jaringan PLN bagaimana Pak? Sistem proteksi di PLTP ketika lepas sinkron dari jaringan PLN bagaimana Pak? Halo? Ini pertanyaannya apa? Sinyalnya hilang Pak. Halo? Kalau lepas sinkron ya Pak Emil? Nah, ya. Ya, sama kasusnya Pak Emil. Ya, ketika lepas sinkron biasanya kita terjadi ya ketika memang saat sinkronisasi awal atau memang ketika ada gangguan dari luar ya. Nah, ini kalau di PLTP khususnya di sini ya di Supreme, jadi PLTP itu bisa berjalan dengan island mode ya. Mungkin nggak semua PLTP yang kadang berhasil ya. Jadi ketika ada gangguan, maka CB ini akan lepas atau CB yang kalau gangguan di luar mungkin CB ini akan lepas nih. CB yang diisi trafo bay akan lepas, maka power plant akan tetap beroperasi. Semua diperbolehkan sekitar 2 jam. Sampai kita permasalahannya clear lagi, baru kita akan sinkron lagi melewati dari CB sini, trafo bay. Atau 52R ya istilahnya ya. Nah, itu kira-kira. Jadi proteksinya memang tergantung dari arah gangguannya ya. Kalau ketika arah eksternal ya kita akan melepaskan diri dari grid. Ketika melepaskan diri dari grid, maka dia akan melepas dan kita akan berjalan beroperasi sendiri ya, namanya island mode. Cuman tidak boleh lama-lama, hanya boleh 2 jam ya, karena keterbatasan pada turbinnya ya. Itu kira-kira Pak. Tapi mungkin saya banyak mendengar juga beberapa power plant ya ketika di commissioning island mode-nya jalan ya, tapi ketika ada gangguan trip ini yang lepas ya, power plant-nya tetap trip. Iya, ini makasih Pak Tommy penjelasannya. Jadi kalau di PLTP mungkin lebih murah ya, kalau biaya startup-nya murah. Itu kalau misalnya dia nggak berhasil island mode, itu cost untuk startup lagi, waduh luar biasa, beli bahan bakarnya fuel solarnya kan. Kalau sudah sempat dingin gitu kan, waduh biayanya bengkak banyak gitu kan. Ya, kalau di PLTP lebih kalau dia sebentar bisa masuk lagi ya, bisa startup lagi, nggak begitu lama startupnya dibandingkan PLTU ya. PLTU kita hitting up boiler lagi ya kan, butuh fuel, bahan solar yang sangat kecil sih, biayanya kecil ya solarnya. Tapi kalau misalnya PLTU yang kebanyakan sekarang 1000 megawatt ya, 1000 megawatt sempat dia jaringannya lepas, kemudian dia nggak bisa island mode, ya waduh ini biayanya berapa itu untuk startup PLTU 2 kali 1000 megawatt ya.
solarnya butuh berapa itu? Berapa itu? Mungkin ya, perlu jadi concern para engineer ya, yang engineer semua supaya bisa lebih aware. Itu startup sebuah boiler itu butuh ribuan liter solar. Ya, jadi penting sekali peran seorang electrical engineer supaya bisa plannya bekerja dengan efisien dan hemat ya. Itulah perannya engineer. Tidak membuang-buang biaya. Marah bosnya, nggak mau bekerjakan kita lagi engineer. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Tommy dari Pak Muhammad Yoga Windu lagi nih. Nah, tadi coba bisa open mic Pak Muhammad Yoga. Tadi dia minta maaf nih nggak bisa, katanya lagi banyak orang rumah katanya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Nindya lagi nih. Bisa open mic Bu Nindya? Oh, bisa Pak Bu, IRT yang engineer nih, freelance. Nah, enggak Pak, itu Pak Tommy, aku tadi kan lihat tentang proteksi ya. Nah, itu kalau proteksi itu di geothermal power plant itu kita masih desainnya itu pakai software apa ya Pak? Apakah masih pakai software ETAP atau gimana ya Pak untuk koordinasi relaynya gitu? Terus yang kedua, tadi kan ada lightning ya, tentang petir ya. Nah, itu kalau yang non-konvensional dan konvensional, itu untuk geothermal dia lebih rekomendasinya itu pakai yang mana ya Pak? Hanya itu Pak. Sekian Pak Tommy. Baik Ibu engineer ya, terima kasih. Ya, ini kalau engineer yang biasanya pegangnya etap ya, masih sama. Kita di sini juga ketika fase engineering ya, studi koordinasi relaynya juga menggunakan software etap, karena itu masih bagus ya. Itu kemudian ya. Terus untuk penangkal petir ya, kebanyakan masih menggunakan yang konvensional ya, karena memang nggak tahu memang ketika yang aktif sistem atau yang aktif itu yang bukan konvensional apa sih namanya, macam-macam ya, ada bentuknya dome dan lain-lain yang katanya daerah proteksinya lebih luas ya, cuman pada aktualnya masih digunakan yang konvensional di sini. Karena memang setiap buildingnya nanti dikasih ya seperti Faraday cage ya, dikelilingin. Jadi memang rata-rata masih menggunakan yang konvensional. Karena mungkin nggak tahu ya, nggak percaya dengan yang sistem aktif protection lightning-nya atau gimana, saya nggak tahu juga ini. Rata-rata wilayahnya masih yang itu, yang konvensional. Oh gitu ya Pak. Oke. Gimana Bu Nindya? Oh iya ya Pak makasih ya Pak Dari Pak Yoga lagi nih. So, Pak Yoga bisa open mic. Ini bertanya sistem proteksi, sistem kontrol di turbin itu ada apa aja gitu di PLTP. Sistem kontrolnya apa saja? Ini general sekali pertanyaan. Kalau bisa open mic sih lebih bagus lagi ya. Iya. Baik, makasih Pak Emil. Oke. Ini jadinya kita ke belajar kontrol sistem jadinya. Iya. Kita udah pernah session untuk kontrol itu sudah ada, cuma kita open lagi sedikit apa. Iya. Ini tadi apa? Sistem kontrol bukan proteksi turbin kan ya? Bukan, sistem kontrol. Sistem kontrolnya turbin ya biasanya tetap dihandle oleh sistem kontrol sendiri, misalnya PLC sendiri. Sistem kontrolnya ya, inilah yang sangat sebenarnya hebat ya. Contohnya bagaimana dia mengatur bukaan valve-nya governor terhadap kebutuhan dari RPM-nya si turbin. Nah intinya itu yang dia jaga adalah kebutuhan dari bebannya atau supply steam terkait dengan bukaan governor valve. Nah,
Gitu Pak, kira-kira sistem kontrol yang ada di turbin. Jadi yang utama itu, teman, dalam aktualnya governor tidak hanya bekerja sendiri ya, tapi juga nanti misalnya ketika case kita island mode, pasti semua sistem kontrol bekerja ya. Mulai dari area venting, dia akan buka lebih cepat, ya, dibuang semua. Kemudian juga governornya juga akan menutup, menyesuaikan dengan kebutuhan sistem untuk di RPM, untuk menjaga RPM-nya tetap di 3000. Intinya itu Pak, bagaimana menjaga RPM-nya si turbin masih di 3000. Ya, tapi aktualnya emang ribet ya untuk EHG ya, itu Electro Hydraulic Governor. Kontrolnya memang kalau teman-temannya dari kontrol sistem ya nanti lihatnya ya, canggih ya, seberapa cepat dia bereaksi gitu ya, untuk mencapai stabilitas. Nah itu sebenarnya berat bahasannya. Banyak. Itu kalau misalnya di sini pakainya Fuji ya harus training itu ke Fuji. Ya, Brandednya Fuji ya. Tapi secara bisa juga gitu. Nanti suatu ketika Indonesia. Oke, ini ini mudah-mudahan ada lagi 2 pertanyaan lagi sih kayaknya. Dari Pak Firman dari pesisir selatan. Bisa open mic silakan, Pak Firman. Ya baik Pak Emil, izin bertanya Pak Tommy. Ya, silakan. Ya, jadi mengenai proses eksitasi itu Pak. Jadi kan kita di sini ada 3 panel Pak. Ada panel FCB, panel regulator, sama panel rectifier. Tambah juga ada trafo eksitasinya gitu. Nah jadi untuk urutan eksitasi itu dari outlet generator itu urutannya kemana dulu ya Pak? Untuk sampai ke rotor lagi Pak. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Tadi ada panelnya Pak. Yang penting gini Pak. Ya, urutannya pertama ya Pak. Halo? Ya, Tor. Wih, pantang. Putus-putus ya? Oke. Ya, baik. Kalau kita urutkan dari belakang ya, atau dari depan, yang pasti kita adalah sensing dulu tegangannya ya. Ada pasti VT-nya yang akan di-sensing untuk kebutuhannya. Kemudian itu akan disearahkan melalui ada rectifying unitnya, kemudian baru nanti lari ke firing angle FAC panel atau ada modul FAC-nya di situ. Nah, modul FAC baru nanti dipakai komponen elektronika daya lainnya, mungkin FET atau apa ya di dalamnya, saya nggak tahu juga detailnya, yang untuk mengatur arus itu agar bisa lewat lebih tinggi, karena dari firing angle kan hanya kontrol aja ya, tegangan kontrol aja, dan dia harus melewati arus mungkin sampai sekitar 100 ampere dan berapa 100 atau 380 volt DC. Kemudian dari AC yang dihasilkan setelah hasil firing tadi baru disearahkan oleh rotating diode, baru masuk ke dalam rotor generator Pak. Nah, sepahaman saya seperti itu, Pak. Sama kayak VFD dan lain-lain. Cuman di sini sebelum masuk ke rotor dia melewatin rectifier lagi, disearahkan lagi menjadi arus DC untuk menghasilkan medan magnet di rotornya. Oke. Gitu, Pak Emil. Ya, mungkin nanti nama panel dan lain-lain itu di masing-masing tempat berbeda ya. Tapi urutannya kira-kira menurut saya seperti itu. Disearahkan dulu, kemudian dikontrol angle-nya menggunakan PWM ya, modulation, baru nanti akan dilewatin melalui FET atau komponen elektronika daya lainnya agar arus yang lebih besar bisa melewat sampai ke rotor, gitu Pak. Oke, Pak Firman, gimana Pak Firman? Sudah nangkap apa yang disampaikan oleh Pak Tommy? Oh ya, sedikit Pak Tommy mengenai FAC itu Pak, itu ya. Fungsinya sendiri untuk spesifiknya untuk apa ya Pak? FAC itu Pak? Ya, itu firing angle control ya. Mungkin di tempat lain kan kalau beda lagi istilahnya. Itu sama seperti apa ya? Ya tadi seperti dimmer ya, lampu yang di rumah. Bagaimana kita bisa mengontrol lampunya nanti redup
dan bagaimana agar lebih terang. Nah, jadi dia akan mengontrol pakai pulse width modulation. Jadi semakin lebar pulsanya, semakin firingnya semakin lambat, artinya firingnya semakin cepat ya berarti ya. Dan pulsa semakin lebar, pasti nanti arus yang lewat menuju ke rotor lebih banyak. Jadi kalau misalnya dia kayak transistor, itu base-nya nanti akan di firing sama dia. Nanti arus yang dari emitter dan kolektor akan lewat gitu ya, kalau itu digunakan adalah transistor. Gitu Pak. Sama fungsinya ketika kita bikin kontrol untuk motor ya, untuk ngatur kecepatan motor DC, cepat dan lambatnya, pakai PWM, sebenarnya sama seperti itu. Cuman nih yang dilewatin adalah arus AC, ya. Jadi menggunakan komponennya bisa jadi PET gitu ya. Jadi Oke, Pak. Tinggi frekuensinya, semakin banyak pulsa yang dilewatinnya, maka bentuk komponen AC yang terbentuk akan seperti semakin sinus ya. Semakin jarang dia akan frekuensinya, semakin nanti akan kecil tegangan yang dihasilkan. Oke. Oh ya. Gitu kira-kira Pak. Ya. Nanti Baik Pak. Itu ya. Sama prinsipnya. Ya. Oke Pak Firman. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emil, Pak Tommy. Terima kasih Pak Firman dari pesisir selatan. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih, udah masih malam ya. Dari Pak Tri. Oh iya Pak, selamat malam Pak. Malam dari mana Pak Tri? Ya, berkebetulan saya satu tempat kerja. Halo Pak. Ya, halo. Putus suaranya. Ya. Oh iya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi saya di sini mau tanya Pak. Yang pertama untuk sinkronnya itu di CB mana ya Pak? Dari SLD-nya. Baik, terima kasih. Balik lagi SLD ya. Iya Pak. Ya, ada dua sebenarnya ya. CB-nya 52G ini dan 52R. Jadi sinkronnya ketika misalnya kita lepasnya karena ada gangguan luar, kita lepas di 52R, nanti kita akan bisa sinkron juga lewat sini. Lewat transformer bay ini, 52R. Tapi yang umumnya ketika kita startup, ya sinkronnya lewat GCB ini. Jadi area dari sini kita akan ukur tegangannya ketika udah sinkron, nanti GCB ini akan masuk. Jadi ada dua ya Pak ya. Bisa lewat 52G atau 52R. Kalau 52R memang ketika kita tadi yang island mode tadi ada gangguan dari luar, kita lepas, power plant kita masih on, semua tegangan nggak ada mati gitu kan, lampunya, nanti kita akan masuk lagi lewat 52R. Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini PLN-nya supply ke masuk dari landby atau bagaimana ya Pak untuk proses sinkronnya Pak? Betul. Nah, kalau memang dari awal ya kita ada backfeeding ya dari landby masuk sini sampai ke sini. Artinya nanti setelah sinkron pembangkitnya yang untuk menyuplai ke grid ya Pak ya? Betul. Jadi kalau memang dari awal kita backfeeding adalah masuk dari landby, terus ke coupler, trafo by, terus generatornya sehingga lampu-lampu ini nyala semua. Terus kita masuknya dari sini. Ini power plant ini udah jalan. Nanti kita akan sinkron lewat 52G. Gitu Mas. Kalau yang awal. Oke Pak, terima kasih Pak. Satu lagi ya Pak, untuk simbol dari SLD ini saya masih ragu Pak. Yang M di sini motor ya Pak? Iya betul. Nah, kalau yang di mana nih? Kalau M di sini motorized ini. Kalau yang di sisi ada yang M ini motorized, artinya baik earthing switch-nya, DS-nya kita pakai motor. Ya betul. Ya baik Pak. Kalau untuk yang apa ya Pak? Termut kayaknya bersama nggak masuk suaranya Pak. Ya Pak, mohon maaf Pak. Yang untuk panah itu maksudnya landing arrestor ya Pak? Panah ground? Yang mana ya Pak ya? Yang ini ya? Iya betul Pak. Nah, ini ada dua ya, di sini satu. Ini sebenarnya bukan posisinya di sini ya, aktualnya sebenarnya di atas trafo ya. Ini iya Pak. Bisa aja ya, nanti yang bingung. Terus Pak, yang di atasnya itu
buat apa Pak groundnya? Yang mana? Yang di atas. Ya itu Pak, benar. Nih, betul. Ini Ya. grounding, earthing switch. Ini adalah DS. Ini kalau kita lihat simbol ya, kalau disconnecting switch atau namanya apa pemisah ya, kalau di bahasa PLN-nya, Ya, Pak. ininya lurus nih, datar. Nah, itu namanya DS. Kalau ini kita zoom, ininya silang, itu adalah CB atau pemutus ya. Jadi untuk DS kami di sini earthing switch-nya juga menggunakan Motores. Ya. Begitu juga untuk Oke Pak, terima pemisahnya sendiri. Ya. Sama-sama Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Tri. Oke. Cukup malam ini Pak Tommy. Terima kasih banyak kesempatan, waktu, tenaga dan pikirannya sudah sharing dengan kita bersama. Ini udah jam 10 kurang 10 nih, udah berapa jam nih? Udah hampir 2,5 jam nih ya, Pak Tommy. Biasanya saya sampai jam 9 saya stop, tapi Pak Tommy ingin lanjut terus. Nggak apa-apa kalau misalnya teman. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang masih standby. Terima kasih juga. Ya, ada teman-teman lama ternyata ada Edi hadir. Ada dosen kita nih Pak Edi Kurniawan. Apa kabar? Pak Edi, selamat malam. Ya, baik Pak. Saya sambil dengar sambil baca. Masih Pak Tommy, lanjut Pak Kapan Tommy. ke Korea? Banyak dong. Insya Allah, segera Insya Allah Pak ya, mohon doanya. Iya. Iya. Ya, amin, makasih. Ya, lanjut Pak. Join nih kayaknya melepas rindu ya. Ilmunya sebenarnya lebih dalam ini Pak. Ya, tadi dosen gitu kan ya. Betul, Pak Edi. Tadi Pak Bayu manajer PLN ya. Iya. Ya, artinya Itu PNL tuh. Itu ilmu lebih banyak tuh ya. Kebetulan beliau yang ngajar saya itu. Mungkin bisa ngisi nanti Pak Emil, diundang aja Pak Emil. Baik, nanti kita kontakkan teman-teman dari PLN, Pak Emil, dari dosen tuh bisa tuh Pak Edi itu. Ya, kalau kita ini kan semangatnya itu sendiri berbagi ilmu dan pengalaman keinsinyuran lah